Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Akbar. Hari ini, wah, momen yang spesial pada video kali ini, kita akan gibah lagi ya. Jadi kemarin kita sudah gibah masalah menamai nama rupa bumi. Kita sudah gibah mengenai investasi ala Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Minerba. Kita juga sudah gibah tentang Pancasila. Wah, udah ada yang nonton belum ya? Kalau yang belum nonton silahkan nonton di IGTV akun ini, IGTV akun akbar.hisnu, atau juga di YouTube di Akbar Hisnu M ya. YouTube-nya adalah Akbar Hisnu M. Semua rekaman dari gibah akan ditampilkan di situ ya. Jadi silakan dilihat, kasih komentar-komentar atau kasih komen-komen juga apa saja yang tema-tema apa saja yang mau dibahas pada gibah selanjutnya ya. Oke, hari ini, wah ini spesial nih karena kita akan membahas tentang yang lagi viral selama setahun ini. Nggak terasa ya udah setahun ya. Setahun sejak virusnya ditemukan. Ya, tidak lain tidak bukan kita ngomong masalah virus corona atau COVID-19. Yang mana kalau tidak salah bulan ini adalah tepat setahun sejak virusnya ditemukan kalau tidak salah ya. Jadi bulan Desember 2019 kemarin ditemukan, baru bulan Maret 2020 ditemukan kasus 01 pertama di Indonesia, kasus pertama di Indonesia. Nah, sekarang kita sudah menginjak, kalau tidak salah berarti kalau bulan Maret berarti 9 bulan ya, hampir 9 bulan, atau kalau misalnya ditemunya setahun lah ya. Setahun COVID-19, seperti apa perkembangannya kita tahu di televisi, di media-media, banyak sekali penambahannya lumayan ya, bukan penambahan banyak ya. Jadi beberapa kali memecahkan rekor tuh jumlah pasien yang positif. Dan tidak ada, saya belum melihat ada gelombang, ada tren penurunan ya. Trennya malah naik terus. Jadi ada beberapa teman-teman yang bilang kita sudah di gelombang 2 tahu. Enggak, kayaknya nggak ada gelombang 2, turun aja belum ya. Masih gelombang 1 jangan-jangan Indonesia ini. Nah, tapi pemerintah sudah mengupayakan, ada beberapa poin, beberapa hal yang dilakukan untuk memutus tali penyebaran virus tersebut. Jadi ada 3M. 3M itu adalah apa sih? Mencuci tangan, menjaga jarak, dan satunya lagi apa ya? Lupa aku. Terus lagi yang lain adalah 3T. Testing, tracing, dan treatment. Nah, kita akan gibah kali ini ngobrol tentang masalah 3T tersebut. Nanti kalau bisa, misalnya ada waktunya cukup, kita akan ngomong masalah 3M yang konon katanya sekarang jadi 5M. Ya, karena ada mutasi virus yang baru yang akhirnya sekarang dari 3M katanya menjadi 5M. Apa saja 5M-nya nanti kita bahas ya, kalau misalnya waktunya masih cukup ya. Tapi kita akan fokus ke 3T-nya dulu nih, mengenai testing, tracing, dan treatment. Dan yang terakhir adalah vaksinasi yang sedang diupayakan oleh pemerintah. Dan saya akan akan gibah dengan teman saya yang kebetulan berprofesi sebagai dokter, dokter ini saya nggak tahu dokter spesialis ini apa. Kita kenalan juga ya sama dokter satu ini. Halo. Iya. Sudah touch up dari jam 5 pagi kayaknya. Oke ya, responnya cepet ya. Cepet loh, luar biasa loh. Kayak seolah-olah belum standby ya, seolah-olah itu. Padahal udah standby dari jam 5 ya, Nit ya. Oh iya dong. Iya. Oh iya, ini lagi di mana ini? Di rumah sih, di rumah. Di rumah. Lihat perbedaan dokter sama saya. Lihat dokter bukunya banyak ya. Saya bukunya anak-anak dong. Backgroundnya. Sama sih. Dokternya sama, ya? Kita anak-anak juga. Bukunya lebih banyak kamu ada kamus-kamusnya. Ini adalah dokter Anditya Wisnuwardana. Saya manggilnya Andit ya. Beliau ini adalah dokter apa kamu? Spesialis anestesi. Dokter anestesi saya. Anestesi, dan yang terakhir itu ada terapi intensif. Terapi intensif. Nah, sebelum kita masuk ke
Aku juga mau kalau insentif. Oke, Dit, Ya. pingin tahu dulu sebenarnya tentang masalah spesialisasimu. Dokter anestesi itu kan tidak praktek ya? Ada prakteknya nggak sih dokter anestesi itu? Enggak, jadi Kayak di, klien kita itu ya ini operator-operator kayak dokter bedah, obgyn, kandungan, kayak gitu ya, sih. Tapi jadi selama teman-teman ini nggak sih akan bisa nemu di, gambaran. Hah? Gimana gimana? Nah, selama ini kan gambaran orang itu kan kalau ngelihat yang namanya dokter anestesi atau bius itu kan paling ruang lingkupnya seputar kamar operasi sudah selesai gitu kan. Hmm, hmm, Tapi hmm, sebetulnya sih enggak terbatas cuman sampai situ hmm, aja. Jadi hmm, ruang lingkup kita itu ya memang benar kita melakukan manajemen perioperatif. Perioperatif itu hmm, melakukan tata laksana atau persiapan pasien hmm, mulai dari sebelum sehingga hmm, dia itu layak untuk dilakukan operasi. Lalu pada hmm, saat intraoperatif atau pada saat hmm, operasi berlangsung hmm, sama 1 sampai 2 kali 24 jam pasca operasi kalau misalnya pasiennya relatif stabil. Kayak gitu. hmm, hmm, Terus ruang lingkup lainnya yaitu di bagian intensive care. hmm. Intensive care itu Intensive maksudnya care tuh untuk ICU pasien-pasien. ya? Ya, jadi kalau misalnya pasien-pasien dalam Ah, kondisi oke, kritis, oke. itu kita juga handle pasien-pasien di sana. Oh, jadi nggak ada praktek ya? Nggak ada jadwal praktek dokter anestesi nggak ada ya? Enggak sih, kita satu kali ya 24 jam lah. 24/7 lah Oh, istilahnya ya. ya jadi maksudnya prakteknya bukan ke pasien tapi lebih ke arah kayak operasi atau ke ICU ya. Jadi nggak bukan praktek umum kan biasanya ada dokter anak, dokter gigi, dokter paru, ada spesialisnya kan bukan praktek tuh. Jadi dokter Ya, anestesi nggak ya nggak sebetulnya ke arah sana ya. sebetulnya ada satu divisi lagi dari bagian anestesi Hmm, yaitu hmm, untuk pain management. Jadi untuk tata laksana hmm, pasien-pasien yang mengeluh nyeri, kayak misalnya ada hmm, keluhan nyeri tulang belakang atau nyeri hmm, kronis, misalnya nyeri kanker atau semacamnya, hmm, hmm, itu ada beberapa subspesialis dari anestesi yang hmm, yang terjadi di bidang itu buka hmm. praktek. Cuman mungkin Oh, gitu. nggak ini Nggak ya banyak kayaknya ya. nggak Aku nggak pernah common nemu soalnya ya. di rumah sakit itu. Kalau misalnya ada Nggak nemu. pain klinik, nah itu salah satunya biasanya ada dokter anestesi yang khusus subspesialisasinya di bidang situ sih ada sih. Oh, ada ya pen Memang klinik jarang malah. tapi Saya ya. baru tahu. Hmm. Ada ya. Tapi Cuman kalau ya itu ah, overlap sih, overlap. Jadi overlap itu maksudnya nggak cuma divisi anestesi aja yang menyediakan ya, layanan untuk pain management. Jadi kayak ya dokter umum juga kan. ortopedi, ortopedi, terus Hmm, rehab medik, bedah saraf, hmm, hmm. itu juga melayani sih. Nah ini juga. Jadi sainganmu itu ya. Saya, Saingan. enggak lah, kita ini kolega, partner Waduh, in bagus crime. sekali Mbak jawabannya ya, Iya, bagus ya. iyalah. Oke, Endit. Hmm. Berarti kamu ngurusin masalah anestesi, jadi masalah bius dan juga pas waktu terapi intensif itu adalah di ICU-nya ya. Jadi ICU-nya dipantau Ya. sama dokter anestesinya itu ya. Itu Hmm. spesialisasimu lah ya. Oke, Ya. saya pengen tahu nih, kita langsung masuk ke masalah perkopetan nih, per COVID-19-an. Kamu juga lagi praktek di rumah sakit kan sekarang? Gimana kondisi rumah sakit di rumah sakit yang kamu pegang? Ada berapa? 10 rumah sakit yang kamu pegang ya? Wih, Enggak 11. oh Enggak lah, 11. kita dibatasin kan. Sekarang ini kita dibatasin Nah, 3 rumah mm, sakit. Jadi kita punya 3 SIP, di mana kita oke. bisa melakukan layanan di 3 rumah sakit tersebut, yang mana kita punya surat izinnya. Kecuali kalau misalnya daerah tertentu itu memang langka sekali dokter Mm, spesialisnya, mm, otomatis dengan surat tugas khusus dari bisa Dinkes kita lebih. bisa melakukan pelayanan sih. Itu karena Bisa lebih. keterbatasan sih. Iya. Oke, masalah COVID. Oh, di Kamu Bondowoso ya? ditempatkan di mana, Dit? Ya ya. Oh sorry. Jadi saya ini dokter anestesi di rumah sakit di RSUD Kusnadi Bondowoso. Terus Bondowoso. ya di Bondowoso. Terus praktik juga di Rumah Sakit Mitra Medika Bondowoso. Sama satunya lagi di Siloam Hmm. Jember. Jadi Bondowoso dan Jember. Bagaimana kondisi Cuman rumah yang sakit di sana? sejak 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 apa ada COVID ya. Untuk Hmm. yang di Siloam ini saya sudah nggak pernah ke sana sih. Karena Jadi saya waktumu benar-benar habis di Bondowoso itu. ya itu satu, terus yang lainnya untuk mencegah ini sih transmisi aja sih. Oh, jadi memang kamu di isolasi mandiri di satu kota. Nggak boleh keluar kota. Karena keluar kota harus rapid test. Gitu ya. Gitu. Jadi Oke, kalau oke, oke, Pak, paham. kalau di Bondowoso sendiri ya alhamdulillah sih kondisi COVID baik ya. Baik sini Loh, dalam artian kok ikut baik? berpartisipasi.
ikut berpartisipasi dalam rangka menyumbang ini oposisi. Wadaw, gak baik dong itu dong. Iya, ya, Tapi kan baik ya, baik ya. gitu. Iya, iya, iya. Oh, ya, kita ikut 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 Hmm. menyumbang dalam apa em, kasus di Indonesia itu ikut menyumbang ya. Jadi Iya, total iya. ini sampai saat ini itu total ada 1.466 confirm. Ini per Wow. Desember tanggal 29 Ah. ya. Per Hmm. 29 Desember kemarin. Terus ada Hmm. suspek 10 orang, terus Hmm. total yang dirawat sampai saat ini ada 69 orang pasien. Hmm. Hmm. Yang Itu sembuh ada dua. 1.320-an. Oke, oke. Terus yang nggak tertolong itu 77 orang, termasuk 1 orang tenaga medis. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Hmm. Waduh, udah sedih kalau udah kayak gitu tuh. Eh, Mengenai kapasitas rumah sakit gimana, Dit? Apakah masih aman di sana? Di tempatmu lah, minimal di tempatmu praktek? Jadi kalau yang aku ngomongin yang di Kusnadi ya, karena dia pusat Iya. rujukan dan di Hmm. center lain Oh, rumah rujukan di sakitnya ada Bondowoso di tempat. tempat di RSUD itu? Iya. Hmm. Kalau di tempat lain ada satu lagi Bayangkara, cuman saya nggak praktek di situ, jadi saya Hmm. nggak Hmm. Hmm. nggak tahu gimana Oke. kondisinya. Kalau yang di RSU sendiri itu kapasitas Hmm. kita waktu awal kali masuk dibuka itu kita siap 8 bed. Jadi Hmm. sebetulnya itu bukan suatu tempat yang ideal ya. Jadi itu awalnya Hmm. itu adalah IGD lama, gedung lama di Hmm. IGD. Hmm. Hmm. Akhirnya dialihfungsikan menjadi ruang perawatan COVID. Total ada Hmm. 8 bed. Terus Hmm. waktu itu sempat juga waktu di awal-awal itu dibuka di rumah sakit Pancoran. Jadi itu rumah sakit Hmm. jantung dan Hmm. paru. Cuman sudah Hmm. lama nggak beroperasi Ya. karena ada potensi terjadinya lonjakan. Akhirnya di sana sempat dibuka. Hmm. Gitu. Terus habis itu pada perkembangannya sekarang ini sedang dilakukan perluasan pembangunan. Jadi ada 12 Hmm. bed. Itu dengan status nanti untuk kasus-kasus intermediate. Hmm. Terus untuk ruang perawatan biasa, karena beberapa waktu yang lalu itu sempat membludak ya. Biasanya Karena peningkatan COVID itu. kasusnya itu kan, iya. Hmm. Jadi karena peningkatan kasusnya itu biasanya meningkat pada saat-saat ada periode kayak libur panjang, long weekend. Hmm. Hmm. Terus Hmm. mungkin beberapa waktu yang lalu sempat ada event nasional ya. Hmm. Nah Hmm. itu juga dalam tanda kutip ikutlah menyumbang lonjakan Hmm. kasus. Nah pada Hmm. saat-saat tertentu ada waktu awal itu waktu terakhir kemarin rame itu waktu pertengahan November Ya, sampai awal Desember. Desember. Nah, waktu awal-awal Desember itu bahkan sampai IGD-nya itu tutup, terpaksa ditutup karena kita sudah nggak mampu untuk menampung Hmm. pasien-pasien dengan COVID. Hmm. Hmm. Begitu. Hmm. Terus upaya kita yang lakukan di rumah sakit tersebut itu ya mau nggak mau bangsal yang awalnya itu untuk perawatan pasien biasa Ya. dialihfungsikan untuk pasien COVID. Total ada 44. Wow. Untuk ICU COVID-nya sendiri kita ada 5 sampai 6 bed. Hmm. Dapat bantuan ventilator juga dari Hmm. Kemenkes itu Hmm. sekitar Hmm. 3. Hmm. Terus kita juga melayani pasien yang butuh operasi dengan COVID. Kita siapkan satu satu kamar operasi. Hmm. 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 Oke, dari tadi kan disampaikan ada 6 bed ya. Dari 6 bed itu semua Hmm. terpenuhi, semua terisi sekarang atau masih ada satu atau dua? Kalau kalau sekarang ini ya, sekarang Hmm. ini kebetulan sekitar 4 sampai 5 yang terpenuhi. Jadi masih ada sisa Wow. satu. Ini yang untuk Waduh. kasus intensive care ya, Iya, atau yang yang ICU ya. ICU ya. Yang ICU ya. Untuk yang apa yang di ruangan lain, untuk yang ruang Hmm. perawatan biasa itu nggak semuanya terpenuhi sih, alhamdulillah sih. Cuman Alhamdulillahnya untuk yang ya. kasus Atau memang gawat ya, dilempar ke rumah semua, jadi isolasi mandiri. eh harusnya sih enggak, cuman memang ada beberapa kasus orang-orang itu yang menolak untuk Hmm. melakukan perawatan di situ. Mungkin berbagai Hmm. pertimbangan ya, Hmm. mungkin nggak ada keluarga Keluarga ya, atau keluarga biasanya. ya atau lain-lainnya lah. Oke, oke ya mudah-mudahan kamu sebagai nakes tetap sehat-sehat ya. Mudah-mudahan sih sebenarnya COVID pengen cepat pergi gitu. Udah 9 bulan kita dari bulan Maret Ya kan kurang 10 hari kasus. lagi lahiran. Wah, jadi kalau tidak salah akhir Maret itu kasus pertama kasus 01 ada di Indonesia dan kita sudah bulan Desember sekarang tadi ya 9, 10 hari lahiran ini sudah udah 9 nih. bulan.
Aduh, udah capek banget ini, udah stres banget. Oke, Dit, kita tahu nih, saya mau ngobrolin tadi kan sesuai dengan tema gibah kita hari ini adalah masalah testing dan Pemeriksaan ya. vaksinasi. Betul. Ya, jadi masalah testing dan vaksinasi. Ke kan pemerintah ini kan yang udah bukan pemerintah, tapi secara umum sebenarnya ada tiga hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah: testing, tracing, dan treatment. Kita ngomong masalah testing dulu aja deh. Di testing ini kan berkembang, Dit. Ada dulu ada rapid test, ada swab PCR, swab PCR ya. Terus sekarang muncul lagi namanya rapid antigen, atau ada beberapa teman-teman yang bilang swab antigen. Nah, saya Hmm. pengen tahu nih bedanya apa sih rapid test, swab antigen, atau rapid antigen dan swab PCR? Oke, jadi tak bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama Silakan. itu yang rapid test yang biasa yang pakai darah Hmm, itu hmm. istilahnya rapid antibody. Ya, Rapid itu antibody, oke. tujuannya antibody. Karena kenapa? Karena yang dievaluasi pada saat Hmm, pemeriksaan darah itu adalah sistem imun yang muncul setelah hmm. terpapar COVID SARS, terpapar virus. Course. Dalam hal Hmm. ini konteksnya SARS-CoV-2 ya. Ya. Nah, jadi yang dideteksi itu adalah apakah dari kita sendiri, dari dalam tubuh kita itu sudah mempunyai sistem kekebalan terhadap Hmm. SARS-CoV-2. Hal ini Hmm. menandakan dua hal. Apakah pada saat itu kamu itu sedang terinfeksi atau di masa Ya. lampau kamu pernah Pernah. terinfeksi? Oh, Pernah. oke. Sedang atau pernah. Jadi kita nggak Hmm. melihat virusnya langsung. Kita Hmm. melihat Hmm. respon Hmm. tubuhmu. Oke. Gitu. Tuh, terus habis itu yang mirip-mirip dengan itu namanya tes serologi. Kurang lebihnya pemeriksaannya sama, cuman yang Hmm. membedakan adalah dia ini meminimalisir terjadinya cross reaction. Jadi kalau misalnya kamu di tes rapid ya ternyata positif, Hmm. itu Hmm. masih ada kemungkinan bahwa yang positif itu adalah infeksi coronavirus yang lain, gitu. Oh. Oh, Nah, infeksi virus jadi corona yang lain? Nah, Maksudnya jadi gimana tuh? virus corona, ya, jadi Hah? coronavirus itu ada macam-macam tipenya. Ada alpha coronavirus, ada beta coronavirus, delta, gamma. Oh, Ya, wah, banyak. ada banyak Nah, ya? ya, jadi Oke. untuk virus corona sendiri yang COVID-19 ini, Hmm. SARS-CoV-2 ini, itu termasuk dalam beta coronavirus. Termasuk di dalamnya Hmm. adalah MERS, SARS Flu yang burung itu? sebelum-sebelumnya. Iya, flu burung Ya, itu ya. Hmm. itu termasuk salah satunya yang sebelum-sebelumnya Oh, oke. itu termasuk coronavirus itu ya. Hmm. Hmm. Nah, rapid antibody itu tidak bisa membedakan itu, gitu. Oke. Dia dia Pokoknya dia selama mempunyai punya nilai, corona kena ya. ya. Kalau Tapi flu serologi biasa kena nggak, ini Dit? enggak beda, Enggak. Jadi karena memang hanya nanti untuk course aja untuk ya. masalah flu ya, untuk masalah Hmm. flu nanti nanti bakalan Oke, dibahas oke, oke, terkait oke, dengan oke. vaksin. Hmm. Oke, oke, siap. Terus yang mirip-mirip dengan itu ya serologi ya. Terus ada juga yang Serologi. namanya rapid antigen. Ya, rapid Rapid antigen itu yang antigen. baru-baru ini. Rapid antigen itu Aku yang potong swab. dulu, aku potong Swab, dulu. swab. Aku potong dulu, Dit. Hmm. Rapid test, rapid antibody, dan rapid serologi bedanya apa? Sama, cara pemeriksaannya sama. Jadi Ah, menggunakan sampelnya itu berupa darah. Yang ah, satu tuh cepat, ya, rapid yang hmm. pakai apa Rapid kayak test alat yang persalinan pakai itu, ya, ya itu atau ah, pemeriksaan darah hmm. itu. Nah, itu sebenarnya sama-sama. Yang satu melalui laboratoris, yang satunya lagi Oh, pakai alat oke, tek kecil itu. oke, ya, Targetnya juga sama untuk melihat antibodinya, cuma antibody, perbedaannya adalah hmm. yang satu bisa lebih spesifik dan lebih sensitif untuk Serologi itu membedakan ya, apakah itu corona, apakah yang itu serologi ya, oke, disebabkan oleh COVID-19 atau hmm. penyebabnya adalah coronavirus yang lain. Itu ya. Oke, 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 paham ya? Ini yang ya, pemeriksaan darah. hmm. Terus habis itu ada namanya itu rapid antigen. Rapid Hmm. antigen itu adalah caranya itu yang di swab itu, yang baru-baru ini lagi ngetren. Ya, Ya, hmm. itu tujuannya adalah untuk mendeteksi satu bagian virus atau antigen dari virus Hmm. apabila kita terpapar. Jadi Hmm. dengan kita melakukan swab, harapannya ada virus yang nyangkut di dalam swabnya itu, terus Hmm. dievaluasi, dicek di dalam suatu alat itu pakai Hmm. buffer assay. Nah, di situ Hmm. nanti bakalan ketahuan apakah kita positif atau enggak. Ya.
Itu ya. Jadi yang diperiksa Hmm. adalah komponen protein dari virusnya. Ya. Komponen protein. Jadi kalau misalnya ini tadi ada virus, ya, Hmm. dia mengambil satu bagian kecil ini, dia akan dideteksi. Hmm. Jadi ada satu bagian Hmm. spesifik yang Hmm. dideteksi. Kalau misalnya nanti itu terbaca, berarti dia itu positif. Oke. Itu. Ini Oke. kita nanti masih ngomongin ada spesifisitas, ada sensitivitas, mana yang spesifikasinya tinggi, mana yang Ya, nanti arahnya ke situ. sensitivitasnya tinggi ya. Itu nanti Nanti arah arahnya ke gitu, situ ya. nanti arah ke situ. Sekarang perbedaan dulu deh. Jadi itu ya. Terus Hmm. ada yang namanya PCR. Nah, PCR. Nah, PCR itu yang gold standarnya. Ya, Hmm. Yang paling cara tinggi ya. pengambilannya sama. Ya, Hmm. cara pengambilannya itu adalah dilakukan dengan cara swab. Swab di daerah nasofaring atau di orofaring. Hmm. Nasofaring itu Hmm. hidung bagian Tenggorokan dalam ya. atau bagian belakang tenggorokan. Ya. Nah, tujuannya apa? Adalah tujuan untuk mendeteksi materi genetik. Kalau tadi anggap aja ada beberapa Protein. partikel di Hmm. proteinnya, ini adalah lebih dalam lagi yaitu materi genetik dari Hmm. virusnya tersebut. Dalam Hmm. hal ini RNA. Nanti yang Hmm. dites itu ada beberapa bagian. Jadi ada protein Hmm. E, Hmm. terus habis itu ada N. Jadi nanti ada Hmm. komponen dari apa namanya? Komponen dari virus itu Hmm. ada Hmm. bagian envelope-nya, ada bagian nukleopepsidanya, terus ada Hmm. bagian lain-lainnya. Itu nanti yang akan dievaluasi. Jadi kalau Oke. yang tadi itu cuman yang apa? Yang rapid antigen itu cuman satu antigen aja Hmm. atau satu komponen aja. Yang ini ada beberapa komponen yang dievaluasi. Jadi nanti Oke. dibaca apa kayak urutan dari RNA-nya itu nanti dievaluasi, dicekkan sama dibandingkan dengan apa ya kayak data yang dipunya dari cetakannya. Hmm. 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 Jadi kalau misalnya nanti ada komponen, oke ternyata SARS-CoV-2 ini ada komponen ini dan ini. Dalam hal ini Hmm. E, N Hmm. sama ORF Hmm. dibandingkan. Apakah pada apa namanya hasil swab tadi itu ada nggak komponen protein E, N sama ORF tadi? Kalau misalnya ada, Oke. berarti ya dia spesifik banget untuk mendeteksi adanya COVID-19. Gitu. Oke. Itu virusnya apakah memang harus yang aktif atau memang maksudnya ketika ngomong swab test atau swab PCR itu yang memang virus yang masih aktif atau yang non aktif pun yang sudah mati pun tetap terdeteksi? Masih terdeteksi. Wow, berarti Jadi bisa positif dong gara-gara maksudnya bisa. virusnya sudah mati mungkin, tapi dia bisa digolongkan positif dong. Bisa. Karena itu untuk menegakkan diagnosa apa namanya Hmm. COVID-19 kita nggak bisa rely sama satu modalitas saja. Hmm. Jadi karena itu seorang ahli kesehatan, tenaga kesehatan untuk mendiagnosis suatu penyakit itu nggak bisa rely on satu. Ini adalah salah satu alat, namanya juga alat penunjang ya, karena itu istilahnya Ya. alat penunjang yaitu untuk membantu kita dalam menegakkan diagnosis penyakit Diagnosis, tersebut oke. selama ini. Jadi ada banyak komponen, banyak hal. Jadi kayak misalnya kita harus tahu, aku kasih gambaran aja. Misalnya nih, Oke. kamu dikirim ke luar kota ya, sama satu Ya. rombongan. Ya, Hmm. oke. Terus habis itu ternyata ada beberapa hari kemudian ada temanmu itu yang sakit, Ya, didiagnosa ternyata COVID positif. positif. Terus pakai alat mana yang paling ideal untuk melakukan penegakan diagnosa? Untuk screening, itu paling bagus ada dua. Yang gold standarnya adalah PCR. Ya. Cuman dia punya kelemahan. Apa kelemahannya? Mahal, satu. Ya. Terus habis itu yang kedua, di Indonesia itu butuh waktu lebih dari 1 kali 24 jam. Ya. Ya. Jadi apalagi untuk yang orang-orang yang di daerah itu bakalan sulit untuk melakukan screening karena itu diperlukan modalitas lain dalam hal ini ya. Kalau misalnya dalam kasus yang tadi itu karena masih intinya pada saat kamu terpapar sampai ada orang lain yang terkena gejala itu yang paling ideal adalah antigen. Oke, gitu. Sekarang yang paling ideal yang sekarang lagi digaungkan sama pemerintah kan, rapid antigen itu kan, swab antigen. Tapi dia ini punya kelemahan. Ya, kelemahannya itu adalah dia bisa mendeteksi akurat apabila pada range antara 1 minggu setelah terpapar sampai dengan 3 minggu setelah terpapar. Jadi misalnya kayak kasusmu tadi, anggap aja kamu terpapar
itu dalam rentang waktu 1 minggu pada saat kamu ngumpul sama temanmu yang sakit ya. Maka 1 minggu itu, dalam rentang 1 minggu itu kamu layak untuk dilakukan pemeriksaan dengan pakai antigen. Oke. Yang swab tadi, swab antigen. Ya, swab antigen ya. Ya, nah, Ah. gitu. Ok- Tapi kalau Oke. misalnya lebih dari 3 minggu, biasanya load virusnya itu bakalan menurun. Jadi kalau misalnya kamu swab, kamu nggak akan bakalan kedeteksi. Antigen pasti Berbeda. negatif. Bisa jadi kamu Kemungkinan, sorry negatif bukan padahal. pasti, tapi kemungkinan Ya, kemungkinan besar akan negatif. ya, ya betul. Karena Hmm. itu dia nggak ideal untuk pemeriksaan atau pada kondisi-kondisi pertengahan sampai akhir dari masa perjalanan virusnya itu. Hmm. 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 Untuk sebenarnya Ah. sih untuk lebih detail untuk tahu biar kita kapan sih waktu yang tepat Hmm. dilakukan pemeriksaan ini dan ini, itu kita bisa, aku mungkin bisa ini ya apa namanya, kasih gambaran sedikit tentang perjalanan penyakit dari Ya. SARS-CoV-2 nih ya, atau COVID-19 ini ya. Jadi misalnya nih kamu terpapar virus SARS-CoV-2, Ya. itu dia pasti akan masuk saluran pernafasan kan, karena dia medianya Ya. droplet kan. Nah, setelah dia itu masuk ke saluran pernafasanmu, maka dia itu nanti akan berikatan dengan reseptor. Reseptor itu artinya istilahnya itu kayak lubang kunci. Nah, dia itu kayak lubang kunci, sebelum dia itu masuk ke dalam sel tubuhmu atau ke dalam rumahmu, Ya. maka dia akan menempel dulu. Nah, uniknya adalah SARS-CoV-2 ini punya anak kunci yang spesifik untuk masuk ke rumahmu, yaitu pakai reseptor ACE2 ini. ACE2 ini ada di dalam sel tubuhmu ya. Ya. Nah, setelah dia itu berikatan dengan atau menempel dengan reseptor tersebut, maka dia akan masuk ke dalam sel tubuhmu. Nah, virus ini adalah makhluk hidup, dia itu adalah organisme yang unik. Kenapa? Karena dia itu hidup nggak hidup, mati nggak mati. Kalau di luar tubuh virus, di luar tubuh inang, dia itu kayak benda mati. Tapi begitu dia itu masuk ke dalam sel tubuhmu, dia bakalan hidup. Ya. Gitu ya. Nah, setelah dia itu masuk ke dalam sel tubuhmu, maka dia itu akan mencari mesin untuk berkembang biak. Dalam hal ini itu DNA. Jadi di dalam sel Ke dia itu DNA akan mencari manusia yang ya. namanya DNA, ya betul. Mencari DNA, lalu di situ dia akan berkembang biak. Dia akan susupin RNA tubuhnya dia berkembang biak di situ. Akhirnya DNA dari sel tadi itu rusak, dan akhirnya mati, lalu dia akan menginfeksi sel-sel lain di sekitarnya. Gitu ya. Oke, gitu ya. Terus habis itu, nah ini mungkin sekitar berlangsung terus ya, mulai dari hari 0 sampai muncul gejala. Dia itu akan terus bereplikasi seperti itu. Itu istilahnya replikasi. Nah, pada masa-masa awal ini, itu adalah masa-masa yang krusial bagi tubuh. Kenapa? Karena itu akan menentukan bagaimana gejala kita selanjutnya. Bagaimana tingkat keparahan kita selanjutnya. Jadi begitu kita terinfeksi ya istilahnya ya, maka sistem imun tubuh kita itu bakalan ngasih warning. Jadi dia itu akan mengirimkan tim perintis ya istilahnya ke dalam sel tadi yang terinfeksi. Untuk ngecek ya. Untuk ngecek. Namanya interferon. Jadi dia akan mengevaluasi sudah sampai seberapa parah sih rusaknya. Terus setelah itu yang dia lakukan itu adalah laporan ulang sama dia tuh kayak ngasih benteng ke sel-sel di sekelilingnya. Yang masih oke. Ya, biar nggak terjadi kerusakan yang lebih parah. Ada kasus-kasus tertentu di mana interferon ini mungkin terlambat datang. Bisa jadi karena birokrasinya sulit atau gimana ya. Waduh, ada gitunya ya di badan kita ya. Benar. Nah, biasanya delay atau keterlambatan itu terjadi karena adanya komorbid dari orang itu. Itu yang menyebabkan. Iya, oke. Respon tubuhnya terlambat dia. Respon tubuh awalnya dia terlambat. Jadi kayak misalnya usia lanjut, ada komorbid kayak kencing manis, atau orang yang sendiri memang kondisi imun tubuhnya lemah, kayak misalnya dia tuh sebelumnya sudah terpapar kayak AIDS, kanker, kayak gitu. Nah, lanjut dari tugas interferon ya. Setelah tadi dia kan akhirnya ngirim sinyal nih ke pusat. Lalu laporan di sini ada kondisi gawat nih. Sampai akhirnya laporan itu diutuslah salah satu tim khusus namanya tuh limfosit T namanya.
Sel limfosit T dia itu mempunyai dua tugas. Dia bakalan membagi jadi dua divisi. Ya. Yang satu itu adalah untuk menyingkirkan sel-sel yang rusak. Hmm. Ini nanti berkaitan dengan ada salah satu fase di dalam tubuh kita nanti pada perjalanan penyakitnya ini namanya fase inflamasi. Ya, jadi semakin awal responnya itu bagus, maka nanti sel limfositnya nanti akan semakin sedikit. Nah, itu nanti akan ini nanti bakalan jadi pedang bermata dua ini nanti. Jadi satu divisi itu untuk mengeliminasi sel-sel yang rusak, satunya lagi dia itu akan membuat kayak pasukan khusus atau dalam tanda kutip antibody. Jadi antibody ini kayak pasukan khusus yang spesifik untuk mengatasi sampai menetralisir yang namanya SARS-CoV-2 tadi. Ya, virus ya, sebuah virus ya, apapun virusnya ya, tapi prinsipnya. Oke. Antibody ini ya itu bakalan muncul pada minggu ketiga sampai minggu keempat setelah pertama kali kamu terpapar, atau 1 minggu atau 2 minggu setelah kamu muncul gejala. Ngeri ya? Ya. Karena masa inkubasinya ini apa? Jadi masa inkubasi itu masa di mana kamu terpapar sampai muncul gejala itu sekitar 2 mingguan. Oke. Inkubasi itu berarti masa replikasi atau masa apa? Inkubasi itu masa apa sih sebenarnya? Dari awal penyakit itu atau virus itu masuk ke dalam tubuh, mikroorganisme itu masuk ke dalam tubuhmu sampai muncul gejala. Itu 14 hari. Itu namanya ya kurang lebih sekitar 14 hari. Ada yang lebih awal, ada yang lebih mundur, ada. Cuman dari penelitian akhirnya dibikin cut off point sekitar 14 hari. Oke. Ya gitu, itu kan secara statistik ya. Jadi kira-kira sekitar 14 hari. Nah, dari sini kan kita bakalan tahu. Jadi kalau misalnya perjalanan penyakitnya jadi seperti itu. Jadi sampai kita muncul imunitas, muncul antibody atau tentara khusus sampai akhirnya menetralisir penyakitmu itu sekitar 14 hari. Kalau misalnya hari. Ya sejak 1 minggu sampai 14 hari sejak muncul gejala ya. Oke ya. Terus kapan kamu sembuh? Ya otomatis kalau misalnya antibody itu bisa mengeliminasi semua SARS-CoV-2 yang ada dalam tubuhmu. Oke. Nah, kapan kamu sakit? Terus? Kalau misalnya itu tadi ternyata jumlah virus yang masuk ke dalam tubuhmu dan akhirnya bereplikasi itu nggak seimbang dengan antibody yang tubuhmu bentuk. Oke. Jadi intinya kayak gitu. Nah, kalau gejala-gejala itu, sorry aku potong. Kalau gejala-gejala kayak misalnya gejala, kan kita tahu COVID itu ada gejalanya pegel-pegel, badan sakit, flu. Ada beberapa sekarang yang berkembang adalah anosmia, kehilangan indera penciuman, atau diare bahkan sebagai salah satu bentuk gejalanya. Nah, itu proses inkubasi atau memang itu sudah sakit sebenarnya? Ya itu tadi. Jadi kalau misalnya yang dimaksud dengan inkubasi, masa inkubasi itu masih masa replikasi sampai kamu akhirnya muncul gejala. Oh, jadi inkubasi itu masa replikasi. Oke, itu berarti udah sakit. Iya, jadi periode rentang waktu kapan sih yang paling infeksius? Antara rentang waktu 1 minggu sebelum gejala sampai 1 minggu setelah gejala. Itu plus minus ya. Kurang lebihnya yang jadi masalah yang paling sulit itu kan kalau misalnya orang itu tidak menimbulkan gejala. Kamu nggak ngerti ada di mana orang itu posisinya kan? Yeah. Apakah itu di fase yang infeksius fase inkubasi, atau fase penyembuhan kah? Itu yang paling sulit untuk mendeteksinya sih sebetulnya. Oke. Terkait masalah testing deh. Kalau seperti itu berarti kan tadi kan perjalanannya seperti itu ya. Ada masa inkubasi kurang lebih 14 hari. Setelah itu masa setelah inkubasi itu masa apa namanya? Itu akan menentukan apakah kamu sakit atau sehat setelah inkubasi itu ya. Kalau misalnya inkubasinya masa-masa awal itu ya, masa-masa awal di mana infeksi muncul. Kalau misalnya ada late respon dari situ, biasanya kerusakan sel yang terjadi, maka kan semakin luas. Sama kayak perjalanannya tadi, interferon laporan nih. Lapor ini ya. Gitu. Terputus sepertinya. Sebentar teman-teman.
Ya, sepertinya terputus, ada gangguan kuota, Halo, ada halo, cek cek kuota bukan, Bu. Lagi mati lampu. Oke, oke, lanjut, Sorry, lanjut, sorry, lanjut, tadi lanjut. ternyata pakai WiFi ya. Iya, iya. Oke, Oh, tadi jadi pakai kuota ya. nggak tadi pakai WiFi Oke. terus mati lampu. Ah, iya. Ya, Lanjut, lanjut, mana lanjut. tadi? Oh ya, jadi akhirnya tadi kan interferon tadi laporan kan ke pusat, akhirnya Hmm. dikirimlah yang namanya Hmm. si limfosite. Hmm. Si limfosite tadi kan tujuannya untuk mengeliminasi sel-sel yang rusak. Bayangkan Ya. kalau misalnya load virusnya itu tadi segitu banyaknya sehingga banyak sel yang Hmm. rusak. Otomatis Hmm. sel peradangan atau limfosite tadi yang dikirim akan berada dalam jumlah yang sangat besar. Terus apa yang terjadi dalam tubuh kita? Ada yang namanya itu Hmm. fase badai sitokin. Badai sitokin Hmm. itu adalah respon inflamasi yang berlebihan yang disebabkan karena keterlambatan interferon, banyak sel-sel yang rusak, akhirnya Iya. dikirimlah banyak pasukan ke dalam tubuh, ke dalam sel yang rusak tadi untuk Hmm. mengeliminasi sel-sel yang rusak. Virus. Itu kayak pedang Hmm. bermata dua. Kenapa kok pedang bermata Hmm. dua? Bayangkan misalnya kayak sel yang terinfeksi di sini adalah di saluran pernafasan. Akhirnya di sana Hmm. dikasih banyak sekali uh, sel inflamasi yang muncul Sel yang inflamasinya. dikirim ke Ya. daerah sel inflamasi yang Untuk dikirim ke menghancurkan itu. saluran Hmm. pernafasanmu. Nah, terus apa yang Hmm. terjadi? Karena itu berupa plasma ya, jadi kayak cairan gitu. Otomatis banyak cairan yang numpuk di dalam paru-parumu. Itu rasanya Ah. kayak orang yang tenggelam. Karena itu kamu bakalan sesek banget. Itu fase yang paling kita takutkan sebenarnya. Nah, Seperti itu sorry, sih. itu kenapa kenapa akhirnya ketika kita meriksa meriksa apa sih untuk salah satu untuk menegakkan diagnosis ada COVID atau tidak adalah ngecek paru-parunya. Flek itu ada apakah itu yang disampaikan kalau ada paru-parunya ada banyak flek atau banyak apa Itu salah satu hitam-hitam sih, salah gitu? satu komponen ya. Karena kan banyak juga kalau Mm-mm. misalnya kita cuma melihat satu modalitas saja, misalnya gambaran Mm-mm. Mm-mm. fototoraks Mm. atau CT scan terdapat gambaran ground Ya. glass appearance lah itu. Mm. Mm. Itu salah Mm. satu modalitas untuk kita bisa menegakkan diagnosa itu. Tapi ya kita nggak bisa menyingkirkan yang Oke. lain karena banyak Ya. penyakit yang bisa menimbulkan gambaran yang sama secara radiologis, kayak Ya, misalnya ya, 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 black ya, flag kayak ya, misalnya ya. pneumonia, terus TB atau penyakit Ya. lainnya. Kayak misalnya dilihat juga apakah kalau misalnya dia punya sakit jantung atau enggak, atau apa Mm. namanya Mm. gangguan ginjal atau enggak, karena gambarannya mungkin akan mirip gitu. Jadi kita nggak bisa Gejalanya melihat mirip cuma ya. satu model. Bukan gejala, Iya, gambaran apa gambaran. radiologinya itu mirip. Oh, oke, oke. Gambaran Oke, radiologinya itu berarti mirip. dan untuk memastikan itu makanya perlu di swab. Satu-satunya yang gold standar yang satu-satunya yang paling oke untuk sekarang adalah swab PCR untuk menentukan apakah dia benar-benar sakit terserang terpapar virus corona atau memang bukan penyakit corona atau penyakit lain jangan-jangan itu ya Dit ya. Iya sih, untuk gold standarnya sampai saat ini yang disarankan, yang dianjurkan oleh Hmm. WHO Hmm. itu Hmm. adalah eh, swab PCR ya, atau RT-PCR. Hmm. Terus masing-masing sendiri tuh tiap-tiap alat itu punya spesifisitas sama sensitivitasnya sendiri. Nah ini Ya. karena saya potong dulu Dit, karena ada pertanyaan nih. Hmm. Pertanyaannya adalah dari siapa? Winda nih. Ini Winda ini teman kita nih, temanku nih apa? Siapa? Ya? Dari Prawinda dia Stagina. Mau nanya temanku 2 kali swab dengan selang 1 hari. 1 hari pertama tes hasilnya positif, hari kedua tes hasilnya negatif. Kenapa bisa berbeda? Ini swab PCR ya Eh, maksudnya ya pasti ya. ya, oke, oke, oke. Jadi ada yang namanya itu sensitivitas sama Hmm, spesifisitas. hmm, hmm. Sensitivitas itu adalah kemampuan alat untuk mendeteksi apakah kamu itu terpapar suatu penyakit atau enggak. Ya, ya. Nah, yang kita tahu kan ini RT-PCR itu alatnya katanya akurat banget. Ternyata Hmm, hmm, sensitivitasnya, kemampuan dia tuh untuk mendeteksi adanya virus atau enggak hmm. itu sekitar 70 sampai 90% aja Oh ya? dari hasil penelitian. Ya, 70 sampai Hmm. 90% aja. Dan Oh, oh. itu semakin akurat kalau misalnya sesuai dengan perjalanan penyakitnya ya. Jadi Hmm. kapan alat ini dibilang akurat atau sensitivitasnya memiliki Hmm. Hmm. sensitivitas yang tinggi kalau misalnya dilakukan pada saat lebih di 3 hari setelah terpapar. Misalnya nih, kayak kasusmu tadi, Oke. kamu satu mobil sama orang yang ternyata
Mm-mm. mengidap penyakit COVID. Terpapar Kalau ya kamu COVID. besoknya kamu dicek, pasti hasilnya negatif. Padahal itu tidak menunjukkan bahwa kamu Ah. belum terinfeksi, enggak. Bisa jadi kamu itu Hmm. sudah mulai terinfeksi, cuman masih fase awal, sehingga kamu nggak Ya. akan terdeteksi. Mm. Idealnya kapan? Idealnya ya lebih dari 3 hari. Tapi yang paling bagus, ya dari penelitian menunjukkan bahwa yang paling bagus adalah 7 hari sampai 10 hari setelah kamu terpapar. Itu Atau swab PCR ya? hari ke PCR. Atau 2 PCR ya. sampai 5 hari setelah gejala muncul, ya PCR. Oke, 2 sampai jadi Hmm. 10 hari ya, Artinya 7 apa? sampai 10 hari. Ya, yang Hmm. paling bagus adalah, yang terbaik adalah 7 sampai 10 hari sejak kamu terpapar. Tapi kan kita tidak tahu Ya. terpapar itu seperti apa gitu kan. Taunya kan Ya, tiba-tiba, lah temanku positif tapi taunya 2 minggu yang lalu sama aja. iya, ya. Memang untuk Ah, mendeteksi, untuk screening atau menegakkan hmm. diagnosis itu memang sulit. Jadi ya Ya, memang harus kita komparasi sama kapan kecuriganya dia terpapar, kapan dia mulai muncul pertama kali oke. gejala. Hmm, Gitu. Yang paling hmm. sulit ya itu kalau nggak muncul gejala. Terus Ya. kalau misalnya ada 2 hasil pemeriksaan dalam waktu yang berdekatan, Hmm. hasilnya berbeda, itu mana yang Ya. harus kamu percayai kan gitu. Nah, Yang negatif dong, eh, arti PCR, biar enak. arti PCR Ya, ini, ya harapannya kan ya, begitu ya. Tapi kenyataannya iya, adalah pokoknya gitu cari arti yang PCR negatif ini, pokoknya. arti PCR ini mempunyai Hmm. spesifisitas itu Hmm. 99 sampai 100%. Artinya apa? Oke. Kalau kamu negatif, belum tentu kamu Hmm. negatif. Tapi kalau kamu Masih ada positif, satu sudah persen. pasti kamu kena, sudah hampir pasti 99% itu kamu kena COVID. Oke. Ngerti? Oke. Gitu Oke. ya. Oke. Sorry, Hmm. ditegaskan lagi. Jadi kalau misalnya hasil swab PCR-nya positif, maka 100% atau 99% kamu positif. 99% kamu positif. Meskipun ada Positif. 1% yang menunjukkan bahwa Iya, kamu negatif. sebenarnya negatif loh ya. Kalau hasilnya negatif, berarti Belum tentu. belum tentu kamu negatif. Betul. Muter-muter kata-katanya di sini. Nah, enggak. Soalnya gini, Bar. Jadi Iya. ada orang itu, jadi kan banyak kan Hmm. kasus misalnya, aku diperiksa di rumah sakit A misalnya, hasilnya positif, aku Hmm. nggak percaya, aku nggak ada Iya, iya, gejala, iya. Itu gitu kan? kasus temanku juga kayak Terus gitu. itu banyak kan. Terus habis itu Hmm. kamu cek di rumah sakit lain nih ceritanya. Terus habis itu, Hmm. loh, Hmm. ternyata kok negatif, aku nggak ada gejala. Nah itu rumah sakit Seneng dong. jangan-jangan mengcovidkan kan, mengcovidkan Iya, kan. arahnya ke situ, Pasti kan ada, bener. ya pasti kan Ah, ada stigma seperti itu kan. Padahal kalau misalnya kita ngelihat ya, data ya, ya itu. penelitian dan keakuratan dari ini, Hmm. masing-masing Hmm. alat itu punya karakteristik spesifisitas sama sensitivitas Hmm. Hmm. gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya ngelihat RT-PCR ya, itu Hmm. dengan nilai sensitivitas sekitar 70-90%, maka yang lebih dipercaya adalah kalau misalnya kamu hasilnya positif. Kalau Positif. misalnya kamu negatif, Oh. misalnya nih, kamu terpapar, terus habis itu Hmm. 1 minggu kemudian kamu tahu kalau temanmu itu positif, gitu ya. Hmm. Dan sedangkan kamu Hmm. termasuk dalam kontak erat. Kontak erat di sini Hmm. kamu sempat berkomunikasi sama dia selama Hmm. 15 menit atau lebih, Hmm. atau Hmm. dengan jarak sekitar mungkin 1 meter atau kurang. Hmm. Itu kamu Hmm. termasuk kontak erat. Nah, akhirnya Hmm. kamu cek di swab PCR lah, ya. Hmm. Ya. Terus hasilnya ternyata negatif. Akan Hmm. lebih aman bahwa kamu akan isolasi mandiri dulu selama 1 minggu, terus cek Hmm. ulang. Oh ya, ya, Cek ya, ulang. ya, ya. Nah, kenapa? Karena bisa jadi kamu masih di fase-fase awal atau ada kemungkinan Hmm. yang tadi 30% kesalahan tadi dari alat tersebut. Iya, iya, iya. Iya. Hmm. Oke, Dan even gold standar pun tetap ada range ya, 30% kesalahan ya. ya. Kalau rapid Oke. antigen sih sebenarnya mirip-mirip sama kayak itu, cuman agak di bawah lagi. Hmm. Dan kita harus melihat juga itu tadi rentang golden periodnya tadi, kapan pemeriksaan itu paling efektif dilakukan. Jadi kalau misalnya Oke. kamu, ya oke, terus. Oke, kalau misalnya gitu, kalau misalnya artinya ke swab PCR itu baru bisa efektif kalau oke lah, kalau misalnya terpapar kita tidak tahu ya, tapi kita bisa mendeteksi kalau wah ini ternyata positif, maka kita harus segera cek. Tapi itu harus minimal 7 hari ya, Nit ya. 7 sampai 10 hari ya.
setelah terpapar atau 2 Setelah sampai 5 hari setelah setelah muncul tahu ada gejala. teman kita yang kontak erat lah ya, misalnya, oh ini positif, maka Iya, langsung kita cek ya. Lalu kalau ada gejala, itu tunggu 3 hari dulu. Itu sama kayak demam ya. Demam itu kan tunggu 3 hari dulu baru bisa dicek ini sakit apa gitu kan. Kurang lebih seperti itu kan penegakannya kan, diagnosisnya ya. tergantung pakai alat apa. Tergantung pakai alat Oke. apa. Ya, Nah, ini kita ya ngomong kan? swab, swab PCR. Hmm. Ya kalau swab PCR berarti 3 hari Untuk, setelah gejala atau hmm, 7 hari hmm. sampai 10 hari setelah terpapar gitu kan, atau kita tahu Ya. orang itu terpapar, orang maksudnya kita tanpa Hmm. gejala tapi kok aku 7 hari 10 hari yang lalu atau 7 hari yang lalu ketemu sama orang yang dapat info dia kok positif, makanya aku harus ngecek gitu kan maksudnya. Iya, ya, benar. Ya seperti itu Itu kan. sih. Hmm. Oke, itu ya yang swab PCR. Lalu kalau yang swab antigen apakah punya range waktu yang sama juga atau dia beda? Oke. Kalau yang swab PCR, kalau yang RT-PCR tadi ya, yang RT-PCR Nanti PCR. itu dia tuh bisa mendeteksi dengan load virus yang sangat kecil. Sebetulnya dia tuh Oke. bisa mulai mendeteksi lebih dari 3 hari itu sebenarnya sudah bisa. Oke, Nah, sudah bisa. Oke. yang terbaik adalah 7 sampai 10 hari. Nah, kalau Ya. misalnya yang rapid antigen atau yang swab antigen, dia Hmm. hanya bisa mendeteksi pada saat viral load-nya itu tinggi. Tinggi. Oh, Heeh. jadi ketika Ya, kapan infeksius, itu? ya gitu ya bahasanya ya. Ya, ya. Kapan itu? Yaitu sekitar 7 hari, lebih dari 8 hari setelah terpapar. Oke. Ya, Oke, karena oke. pada rentang Jadi waktu kalau itu, mau jadi ah, misalnya nih, kamu terpapar ya, antara rentang waktu mhm, 1 minggu sampai 3 minggu mhm. setelah terpapar, itu periode di mana kayak golden periodnya untuk melakukan rapid antigen. Karena itu kalau misalnya kamu Ah, mau screening orang, itu kita nggak bisa mhm, sembarangan. Jadi ada kadang-kadang kan kita nggak tahu nih kapan terpaparnya, terus mendadak ujuk-ujuk mhm, misalnya dilakukan pemeriksaan rapid darah mhm, negatif mhm, kok, tapi kalau di swab kok positif, oh berarti rapid testnya ini bermasalah. Nggak seperti itu juga. mhm, Kenapa? Karena mhm, memang mhm. mungkin pada saat itu kamu sudah terinfeksi, tapi dalam Ya, tubuhmu kamu belum membentuk tentara atau antibodi. antibody, ya, Nah, jadi antibody. alatnya bisa jadi akurat, cuman waktunya aja nggak tepat. Oke. Oke, kalau rapid test Nah, kapan, Dit? Yang antibody atau yang serologi itu? lebih dari 3 Ya. sampai 4 minggu setelah terpapar atau 1 sampai 2 Wow, hari. Ya, itu pun juga sudah kenapa? posisinya sudah telat ya harusnya ya. Ya, itu posisinya biasanya itu ya fase-fase di mana kamu sudah muncul gejala lah atau Juga pada sudah masa sembuh penyembuhan. malah mungkin. Masa penyembuhan Bisa kan, jadi, bukan udah lewat masa infeksiusnya kan sebenarnya. bisa jadi masih pada fase infeksius, cuman bagian yang Ah, terakhir-terakhir gitu loh. iya maksudnya bagian part terakhir yang fasenya udah mulai Ya, turun mungkin ya, karena antibodinya sudah hmm, banyak, sudah menunjukkan bahwa ya. ada antibodi ini. Jadi untuk rapid Perlawanan. test, Jadi untuk itu screening, paling jadi screening. untuk screening itu kayaknya ya kurang tepat ya Iya, karena untuk dia di pakai rapid belakang kan test justru. sebetulnya. Betul. Jadi untuk mendeteksi I- awal, deteksi dini, idealnya ya memang pakai Ah, yang swab terus itu. kenapa kita pakai rapid test dong untuk mendeteksi? Wah, itu itu pertanyaan Wah, jebakan ya. kawan. Oke, enggak. Itu pertanyaan Tapi oke, jebakan. jadi ini kita membuka cakrawala kita bahwa kalau untuk screening paling pas adalah swab antigen atau swab PCR ya. Ini yang Gold gold standarnya ya. standarnya tentu yang swab Gold standarnya PCR. pakai PCR. Ya, kalau Tapi kalau misalnya swab misalnya PCR-nya, negatif pun, kalau misalnya negatif, hati-hati. itu kamu Hmm. misalnya Tetap harus apalagi kamu isolasi ada riwayat, mandiri. ya apalagi kamu ada riwayat terpapar nih, tapi ternyata swabnya Hmm. negatif. Itu kamu harus Hmm. memikirkan dua hal. Bisa jadi itu masih fase awal, Hmm. jadi viral load-nya belum tinggi banget Iya, sampai terdeteksi iya. sama alatnya itu. Hmm. Atau itu Hmm. sudah fase-fase terakhir di mana mungkin aja viral load-nya mungkin sudah turun, tapi di dalam tubuhmu sebenarnya masih terjadi proses di situ. Ya, Tuh. jadi swab PCR itu bahkan bedanya swab antigen dengan swab PCR. Kalau swab PCR itu dia mendeteksi virus yang masih hot-hotnya lah ya, masih semangat-semangatnya gitu kan. Ya, Sedangkan kalau karena swab karena ini anti, ya, karena viral load-nya hmm, tinggi ya, karena jumlah virusnya ya, tinggi ya. iya jumlah virusnya tinggi. Sedangkan kalau swab PCR itu bahkan bisa mendeteksi sampai satu virus Hmm. pun tinggal sekarat gitu masih bisa kedeteksi dan masih diartikan sebagai dia positif gitu kan. Bisa jadi karena kalau misalnya kita Bisa. ngelihat dari ininya ya, kalau kita Hmm. ngelihat dari apa itu namanya
proses sampai akhirnya muncul value atau nilai positif atau negatif itu dia itu mengambil sejumlah kecil mungkin ya, sejumlah kecil virus, terus diekstraksi RNA-nya dia, terus habis itu diubah jadi DNA. Jadi kan prosedurnya kayak gitu nih, caranya untuk melakukan swab PCR ya. Itu setelah itu masalahnya dia itu kayak setelah itu dia itu dimultiplikasi, jadi diperbanyak sampai akhirnya dia itu terdeteksi sama alat tersebut. Iya. Artinya apa? Artinya kalau misalnya semakin tinggi nilai multiplikasinya, itu maka artinya jumlah virusnya semakin sedikit. Artinya dia itu sudah nggak diasumsikan bahwa dia sudah nggak infeksius. Tapi meskipun begitu, kita nggak bisa menganggap bahwa semakin sedikit sudah nggak infeksius ya. Ya, itu yang tapi namanya sekarang kayak gini, Dit. Ada city value dan semacamnya itu juga mempengaruhi. Tadi disampaikan berarti kalau misalnya tadi pertanyaannya ketika ada hasil swab berbeda, bukan berarti rumah sakit ini mengcovidkan gitu atau rumah sakit lebih enak karena pasti hasilnya lebih banyak sering negatifnya, nggak gitu ya. Tapi memang bisa jadi ke arah sensitivitas atau tadi kamu bilang city itu berpalu nggak city value, cut off city value-nya. Ya oke. Jadi city value itu kayak jumlah multiplikasi. Jadi kan setelah kamu dilakukan swab, itu ada batasan tertentu di mana yang menunjukkan bahwa virusnya itu masih banyak di dalam tubuhmu atau enggak. Cuman kita nggak tahu ini, apakah virus itu cuma bangkainya aja, atau virus itu masih hidup. Dia cuma menunjukkan jumlahnya aja ya. Jadi kalau misalnya dari hasil swab ternyata semakin tinggi nilainya, artinya diperlukan sampai multiplikasi atau perbanyakan dari alat tersebut sampai akhirnya alat tersebut bisa mendeteksi. Jadi kalau misalnya kamu ngambil swab terus habis itu jumlah virus yang di situ itu sedikit, kan nggak bisa terdeteksi sama si alat. Diperbanyak dia sama ini, diperbanyak terus sampai akhirnya dia kedeteksi ada ternyata. Nah pada saat itu kan ketahuan kalau misalnya cut off point-nya kalau nggak salah tiap-tiap alat beda. Cuman kalau di luar negeri itu range-nya sekitar 21 sampai 35-an lah kalau nggak salah. 21 sampai 35 itu di luar negeri ya? Iya, itu depend on alat ya. Soalnya kita nggak punya alat yang seragam. Karena itu nggak pernah ada nilai value yang ideal, yang dijadikan patokan bahwa ini sudah negatif, ini positif. Gitu sih. Jadi yang tadi kasusnya yang tadi disampaikan sama salah satu teman kita yang nanya itu, kalau misalnya teman-temannya dia 2 kali swab, 1 positif, 1 negatif, bisa jadi masalah dia sensitivitas alatnya. Yang kedua adalah cut off-nya, city value-nya yang berbeda. Ya benar. Jadi harus dicek city value-nya ya. Jadi kalau misalnya di suatu rumah sakit di suatu instansi tertentu kamu cekkan city value-nya ternyata itu 35, satunya lagi 30. Sedangkan dari nilai city value-mu di situ tertulis 32. Ini real ya. Ini kejadian ya. Karena memang ada kasus pasien yang pernah aku rawat itu seperti itu. Jadi dia ini nilai PCR-nya untuk PCR untuk nilai PCR yang pakai alat A, RT-PCR, dia itu nilainya 40. Dia itu 40. Terus habis itu yang satunya lagi itu 35-an kalau nggak salah. Dia tuh range-nya di 37. Jadi satu alat berbunyi positif, satu alatnya lagi berbunyi negatif. Dan itu bisa kejadian. Terus mana yang kita ambil? Ya yang nilainya yang terbaik sih. Jadi kayak misalnya waktu itu yang kita bandingkan antara RT-PCR sama TCM. TCM itu tes cepat molekuler pakai swab juga, cuma caranya tuh dia pakai cartridge gitulah pokoknya. Swab lagi, lubang hidung lama-lama gede. Iya gitu sih. Tapi menarik. Jadi kalau mau ngecek sebenarnya cek di city value-nya apakah ada yang berbeda atau tidak. Kalau berbeda berarti bisa jadi ke tingkat sensitivitas alatnya. Jadi misalnya di sini 35, di sini 325, berarti kan ada yang salah nih city value-nya. Yang kedua adalah kalau misalnya nilainya sama, jangan-jangan cut off-nya yang berbeda. Rumah sakit A 35 itu dinyatakan dia positif, di rumah sakit selanjutnya 35 sudah dinyatakan negatif gitu. Di Wisma Atlet 35 boleh pulang, Dit.
di Wisma Atlet itu. Jadi ketika dia city value-nya sudah 35 dia boleh pulang. Tapi di beberapa rumah sakit bisa jadi 35 masih yang dianggap positif. Jadi dia tetap harus isolasi atau masih dirawat gitu. Bisa jadi seperti itu ya, Dan Mbak ya, Winda ya. ya, benar sih kayak gitu sih. Iya, seperti itu kan. Yes. Jadi diceknya adalah city Hmm. value-nya, dilihat apanya? Kan biasanya ada city value, ada tandanya kan, apa sih Ya, ada rujukannya ya kan? proteinnya ya. Ada rujukannya kan? Ada Ya, rujukannya jadi kalau itu dia. ada Jadi, beberapa komponen memang. mm, Jadi memang ada beberapa komponen yang tadi yang saya jelaskan tadi. Jadi mm, biasanya tuh ada muncul dari pemeriksaan mm, PCR itu, selain muncul nilai city value, ada mm. juga gen-gen yang dievaluasi kayak Iya, envelope, iya. Mm, nukleopeptide sama ORF. Jadi kalau iya. misalnya satu aja yang positif, maka itu nilainya kayak Mm. probable gitu loh. Aku lupa istilahnya sih. Oke, iya, Nah, iya, jadi iya, ya iya, iya. harus diulang. Tapi kalau misalnya dua dari Mm. tiga itu positif, maka masih dianggap positif. Iya, iya, iya. Jadi yang positif pun harus dicek, yang negatif pun juga harus dicek. Jadi jangan-jangan Ya dia karena itu negatif nggak, terus sebenarnya dia positif di rumah sakit lain. Sebenarnya masih positif bisa ya jadi. karena itu Karena alatnya diagnosa itu beda-beda memang. kan. Karena konsekuensi alatnya beda-beda, tidak standar, akhirnya masing-masing penguji atau lab dia membuat cutoff yang membuat penilaian sendiri berdasarkan alat tersebut, yang mana akhirnya hasilnya jadi bisa beda-beda. Dan ini malah bahaya kan sebenarnya, Dit. Maksudnya yang kita jadi nggak tahu mana yang positif mana yang negatif nilai ketika angkanya ada di radius yang let's say misalnya radiusnya adalah antara 30 dan 40 misalnya untuk infeksius. Kan jadi susah nih di titik 35 dia bisa positif, di tempat lain bisa negatif, atau negatif tapi malah jadi positif kan, kayak gitu kan, jadi Ya, bisa jadi masalah itu dalam konteks data. ya karena itu untuk yang mempunyai kapabilitas untuk menentukan what should you do next, itu ya tenaga medis Hmm. yang itu. Oke, Yang berarti tenaga ya, medisnya yang memang harus yang yang akhirnya menginterpretasikan ya. menentukan kan, menginterpretasikan kan. Karena kadang-kadang Ya ada mulai swab test dari yang isinya gejala yang cuma kamu. positif, cuma negatif, udah gitu doang, kagak ada ininya. Ada cuma pakai apa sih Excel gitu, positif, negatif, positif, cuma gitu aja. Ada yang seperti itu. Oke, berarti kita testing memang yang paling oke sekarang rapid test itu justru dihindari, karena rapid test itu kita ngomong di belakang sebenarnya untuk mengecek apakah antibodinya masih atau tidak, bukan sebagai screening Ya, awal. Kalau mau screening awal, dari kalau duitnya berlebih ya swab PCR, kalau duitnya kurang-kurang nabung ya swab antigen, itu sebenarnya sudah cukup. Dengan konteks 3 hari setelah gejala ya, kalau mau biar tahu. Tapi kalau ada gejala berarti dia isolasi mandiri dulu. Setelah isolasi mandiri 3 hari baru cek entah itu swab antigen atau swab PCR. Problemnya swab PCR kalau yang menyelenggarakan pemerintah kadang-kadang bisa 2 minggu nih. Swab ya swab itu, PCR-nya positif, kitanya sudah sembuh. Tapi stres kita aja hmm. lah positif. Wah, gimana dong? Ya memang idealnya sih kalau misalnya ada riwayat kontak atau terpapar, ya sebaiknya kamu memang isolasi mandiri Ya, sampai terjadi. Jadi kalau misalnya hukum sampai itu ada. kan bilangnya kan praduga tak bersalah ya. Kalau kita tuh malah mikirnya Iya. kebalikan. Iya, Kalau kita kalau mikirnya penyakit kan kebalikan, harus, kita iya, pikirkan yang karena terburuk dulu nyebarin sampai terbukti dong. enggak. Iya, itu kan nyebarin kan, nanti praduga sakit memang harus, jadi mau isolasi mandiri. Oke, masalah testing kita sudah lewatin saja, tapi saran dari Dokter Andit ini adalah jangan gunakan rapid test lagi sebagai screening awal, meskipun harganya lebih murah. Ya iyalah, tapi kan rapid test itu harusnya digunakan untuk Idealnya memang mencek iya, soalnya antibody. ya benar-benar. Jadi dia tuh Iya sebenarnya kan, untuk untuk mencek, mengevaluasi mengevaluasi masih ada atau apakah tidak dalam tubuhmu itu sudah terbentuk atau enggak. Jadi nggak antibody. menentukan apakah kamu Ya. itu lagi infeksius atau apakah sampai saat Ya, ini kamu berarti itu nggak terpapar atau enggak. ini berarti benar-benar tidak efektif ya rapid test itu ya. Tapi ya kita nggak bisa menyingkirkan ini sih Bar sebenarnya. Kenapa? Karena modalitas itu yang kita punya pada sampai Iya, saat ini ya. sorry, Sampai saat dalam ini ya. konteks screening maksudku, dalam konteks screening itu tidak screening awal ya. Bukan metode yang paling bagus lah. Kalau bukan tidak efektif, mungkin ada efektifnya, tapi untuk screening rapid test, bukan rapid test yang serologi ya, itu bukan metode yang, karena dia baru efektif 3 minggu, berapa kali ya, 3 minggu ya, Setelah kamu terpapar tiga ya, mi 3 sampai 4 minggu setelah setelah terpapar terpapar. dia kan sudah tidak efektif dong. Maksudnya untuk dalam konteks screening dia cuma dapat informasi, oh kamu pernah kena 3 minggu yang lalu lah, 3 minggu Atau lalu saya atau udah nyebar kemana-mana dong. iya, iya memang benar.
Iya, jadi gitu kan. Jadi rapid test sebaiknya dihindari dan kebijakan pemerintah sekarang mungkin sudah tepat ya. Jadi meniadakan rapid test sebagai sebagai salah satu instrumen, tapi mendorong ke swab antigen. Cuma boya swab antigennya itu gratis gitu ya, nggak bayar gitu ya. Sekarang malah kita harus bayar Nah, sendiri kan, jadi vaksinnya nanti kasihan gratis. orang-orang. Nanti vaksin ini gratis katanya. Oh iya katanya kan nggak tahu katanya. Oke, karena kamu sudah masuk ngomong vaksin, oh kita ngomong karena kamu sudah bicara ngomong masalah vaksin, kita ngomong masalah vaksin nih, tepat nih. Jadi masalah vaksin, Dit, aku jujur buta banget masalah vaksin. Tiba-tiba ada berita bahwa Indonesia sudah beli vaksin A, B, C, D, dan yang saya dapat beritanya adalah mereka semua masih uji klinis fase 3. Nah, oke lah, itu lain soal. Sebenarnya vaksin itu seperti apa sih, Dit? Apakah itu berbahaya? Ada berbahaya atau tidak? Atau gimana sih sebenarnya? Untuk yang COVID ya, kalau vaksin-vaksin kita sudah divaksin ya, vaksin cacar, vaksin polio dan lain-lain. Cuma untuk yang COVID ini loh, kalau misalnya dengan kondisi yang sekarang, apakah berbahaya vaksin itu? Em, aku jelasin dulu mengenai kayak perjalanan vaksin dulu ya. Sampai Oke, akhirnya nanti ada muncul yang namanya fase-fase. Kenapa kok oke. ada istilah apa tes fase 1, 2, 3, bla 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 Iya, gitu. iya, iya, iya. Jadi Wow. sebenarnya istilah vaksin itu pertama kali diperkenalkan itu waktu tahun 1790-an. Nah, Hmm. Hmm. waktu itu di Inggris itu ada yang namanya wabah smallpox. Ya, smallpox. Smallpox itu semacam kayak cacar, cuman dia tuh bener-bener tingkat keparahannya itu tinggi banget. Iya. Kenapa? Karena dari 10 sampai 30% orang yang terpapar itu pasti meninggal. Andaikan dia nggak Hmm. meninggal, selamat, dia bakalan muncul bercak-bercak yang secara Iya. kosmetik mengganggu atau Hmm. kebutaan gitu kan. Sampai Hmm. akhirnya ada namanya itu Dr. Edward Jenner. Itu Hmm. nenek moyangnya Kendall Jenner kayaknya. Jadi Waduh, dia itu nggak ngerti. bahas lu Kendall Jenner. Iya. Jadi Lanjut, lanjut, dia lanjut. itu mengamati kalau ada pekerja dari peternakan, jadi wanita-wanita pemerah susu itu Hmm. setiap kali terpapar yang namanya wabah ini, gejalanya itu Hmm. ringan, berbeda sama dibandingkan sama orang-orang Oke. yang lain. Nah, akhirnya Lain. dia coba telusuri kan, dia telusuri Hmm. ternyata riwayatnya orang-orang yang pernah bekerja di peternakan itu pernah terpapar namanya cowpox. Cowpox itu cacar yang Hmm. pada sapi. Jadi dia pernah terinfeksi Hmm. itu, akhirnya apabila dia terinfeksi wabah smallpox, gejalanya Hmm. ringan dan akhirnya dia coba Oke. bukan iseng sih. Akhirnya dia coba teliti. Dia Hmm. ambil apa namanya sapi yang terinfeksi atau Hmm. virusnya tadi, coba dipaparkan sama orang yang sehat. Akhirnya begitu orang yang sehat itu terpapar sama smallpox, gejalanya ringan. Begono. Terus Oke. pada perkembangannya eh, ada suatu tragedi. Jadi tahun Hmm. 1960-an itu ini secara umum ya, Ya. sampai kenapa kok dibuat tahap-tahap. Jadi pada tahun 1960-an itu ada namanya tragedi talidomid. Talidomid itu Hmm. obat-obatan yang digunakan Hmm. oleh ibu hamil untuk mencegah terjadinya morning sickness. Oke. Yang jadi masalah itu adalah ternyata ada dugaan bahwa setiap ada penggunaan talidomid, ibu-ibu yang Hmm. melahirkan itu anak-anaknya meninggal. Jadi dia bertanggung jawab Oh. terhadap 2.000 kematian bayi lahir. Terus Wow. andaikan dia nggak meninggal, 10.000 mengalami kecacatan. Jadi kayak ada fokomelia. Fokomelia itu Hmm. kayak cacat Hmm. dia Hmm. nggak terbentuk tangan sama kakinya. Hmm. Akhirnya dibuatlah suatu regulasi untuk memastikan bahwa obat yang sebelum diedarkan ke masyarakat, dalam hal ini vaksin, itu harus terbukti safety sama efficacy. Safety itu maksudnya Oke. aman, jadi nggak menimbulkan Ah. kayak tadi kecacatan, dan Hmm. efficacy. Efficacy itu mempunyai khasiat, jadi ampuh. Hmm. Harus dibuktikan itu dulu. Ya. Nah, akhirnya pada saat ini sebelum melakukan apa namanya obat itu diluncurkan harus Oh, ya. melalui tahapan-tahapan Vaksinasi. tertentu. Ya. Nah, sebelum obat diluncurkan, kayak misalnya vaksin ini sebelum diluncurkan ke masyarakat, Hmm. harus melalui Hmm. tahapan-tahapan tertentu. Nah, jadi Oke. masalah ini kan kita dengar nih, ini vaksin masih tahap 3 belum Iya. selesai. Nah, Iya. terus sudah dikasihin ke masyarakat. Itu Hmm. kan pertanyaannya. Jadi Hmm. untuk tahapan sampai vaksin atau obat itu di-approve dan di-ACC untuk Hmm. diedarkan ke masyarakat ada beberapa tahapan. Yang pertama itu Hmm. kita cari dulu kandidatnya.
kandidat Ya. obat atau vaksin yang kira-kira yang akhirnya nanti akan diedarkan ke masyarakat. Ya. Terus kemudian ada yang namanya tahap preklinik. Tahap preklinik itu adalah uji coba pada tingkat seluler atau in vivo. Jadi dicoba dulu antar selnya dalam tingkat seluler, terus kemudian diuji cobakan ke binatang. Gitu, itu namanya in vitro ya. Jadi setelah itu Ya. di sini Baru ke kita lihat, manusia. ya. Jadi kita lihat apakah obat tersebut, kandidat tersebut itu mampu membangkitkan level imun atau kekebalan pada hewan cobanya tadi. Terus setelah itu di sini kita juga melihat berapa sih dosis maksimal yang bisa diberikan kepada model atau hewan coba tersebut tanpa menimbulkan efek samping yang serius. Ya. Oke. Baru setelah itu nanti dia akan kecilkan dosisnya sekitar hingga 10 sampai 20 kalinya, terus dikonversi ke dosis manusia. Baru setelah itu masuk yang namanya tahap pertama, yaitu tahap pertama itu adalah first human trial. Oke. Nah, di situ populasi yang dikasihkan, yang diberikan sama vaksin coba tadi, vaksin percobaan tadi, itu cuman sekitar puluhan orang, sampai 15-20an orang maksimal. Kecil ya, cuma sedikit maksudnya, sedikit di situ, ya. Sedikit. Tujuannya apa? Ini juga pada dewasa muda. Ini untuk dewasa yang sehat. Untuk dewasa yang sehat, diberikan kepada dewasa yang sehat. Kalau nanti misalnya vaksinnya itu targetnya atau untuk anak-anak, andaikan kita coba dulu ke dewasa yang sehat, baru setelah itu usianya disesuaikan sampai dengan yang anak-anak. Di situ tujuannya hanya untuk mengevaluasi apakah vaksin ini tuh aman atau enggak. Hanya untuk memastikan aja. Oke. Oh ya. Terus habis itu untuk masuk tahap kedua setelah dipastikan aman, baru setelah itu diambil sampel yang lebih besar. Jadi sekitar 200-an, sampelnya sekitar ratusan sampel. Di sini kita konfirmasi apakah masih aman atau enggak dalam jumlah populasi yang besar. Oke. Dan setelah itu kita melihat efektivitas dari vaksin tersebut, istilahnya efikasi. Ampuh nggak ini obat? Ampuh nggak ini obat untuk mengatasi penyakit tertentu? Di sini juga dilihat kayak misalnya berapa dosisnya, berapa lama efek bertahan dari vaksin tersebut, perlu booster atau enggak, berapa jumlah dosisnya. Di sini dievaluasi. Jadi sambil dilakukan dalam tanda kutip rapidnya tadi, dilihat di rapid, dilihat apakah dalam badan tersebut sudah muncul yang namanya antibody. Pakai rapid test itu ya. Jadi sebenarnya memang idealnya itu rapid test itu untuk penelitian ya. Dalam hal ini ya kasus untuk ini. Cuman keuntungannya memang karena cepat, jadi digunakan untuk screening. Apakah tepat? Ya mungkin bisa dipikirkan lagi ya. Iya. Oke. Nah, pada tahap 2 ini juga jenis populasinya ya, jenis orangnya itu disesuaikan sama untuk target vaksin nanti waktu di pasaran. Oke. Nah, baru setelah itu dalam jumlah ratusan orang ternyata good, next to the next level. Jadi masuk ke tahap ketiga yang saat ini sedang dilakukan. Lebih banyak lagi jumlahnya. Jumlahnya itu adalah sampelnya puluhan ribu. Sampelnya puluhan ribu. Jadi sebenarnya vaksin yang saat ini beredar adalah termasuk vaksin yang tahap 3. Ngerti nggak? Sorry, sedang tahap 3 atau sudah lewat tahap 3? Sedang tahap 3 kan? Oke. Sedang tahap 3. Semua tujuannya vaksin? Apa sih kalau dilakukan? Hampir semua vaksin sih. Yang aku tahu sih total untuk vaksin COVID ya. Untuk vaksin COVID ini kalau nggak salah itu total sebetulnya yang sedang diteliti itu total ada 160-an kalau nggak salah. Wah, banyak ya. Iya, sebenarnya sudah ada 160-an vaksin yang dikembangkan, cuman sampai tahap trial phase 3 atau fase 3 atau kombinasi fase 2 fase 3 itu total ada 6, yaitu Moderna, Pfizer, AstraZeneca. Oh ya, yang kita beli semua itu. Ya, nanti rencananya buat kita itu sudah memasuki fase 3 sih. Fase 3. Oke. Nah,
Terus apa yang dievaluasi di fase 3? Itu Ah, adalah efek samping yang mungkin nggak terdeteksi pada saat fase-fase awal. Kenapa? ya, Karena ada kemungkinan itu efek samping yang muncul itu mungkin perbandingannya 1 banding 10.000. Kalau misalnya nih, oke. aku pakai vaksin tertentu atau obat tertentu, Hmm, ternyata ada efek samping yang muncul itu kayak misalnya rash atau apa hmm, namanya bentol-bentol di seluruh tubuh atau hmm, menimbulkan hmm, kecacatan gitu ya, misalnya ya, hmm, misal ini. Dan ya, perbandingannya itu sekitar 1 banding 10.000. Jadi nggak mungkin aku hmm. bakalan terdeteksi pada saat tahap-tahap awal karena jumlah sampelnya nggak cukup, Iya, 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 benar, benar benar, kan? benar, benar. Dan pada saat ini juga apa namanya jumlah jenis populasinya, jenis Hmm. orang cobanya itu dimiripkan sama nanti kondisi nanti pada saat sudah diedarkan di pasaran. Jadi Oke, sudah hampir mendekati kondisi real ya. jadi varian orangnya beda-beda, nggak misalnya ya, sorry, bukan maksudnya rasis, tapi misalnya nggak dari Jawa semua nggak gitu kan harusnya kan? Karena kan Enggak vaksin sih, ini akan, karena itu ya iya, ya karena apa vaksin gimana? ini kan nanti dimanfaatkan oleh, misalnya let's say seluruh penduduk Indonesia dengan karakter badan yang berbeda-beda kan? Contoh Pada karakter badan tahapan orang, ya. pada Jadi tahapan, enggak, pasti fase pada 3, tahapan fase yang 3, ideal, fase 3 ini. Hmm, pada tahapan yang ideal itu hmm. harusnya diberikan pada sejumlah populasi. Jadi kayak misalnya puluhan ribu sampai ratusan Oke, ribu. Kalau nggak ya, salah ya, sih ya, tiga ya, puluh ya. ribu Jadi sampai nggak enam cuma puluh ribu Jawa atau aja bahkan lebih. misalnya gitu ya. Hmm. Bukan. Idealnya memang Ya. dalam satu populasi tertentu yang homogen, yang sama. Oh, yang homogen, Harusnya. oke. Itu yang fase Harusnya. 2 atau fase 3? Enggak, fase 3 semuanya. Fase 3, oke, Cuma homogen ya ya. cuman karakternya misalnya ini hanya untuk diberikan pada dewasa saja dengan kondisi yang Oke, seperti oke, ini. oke, oke. Oke, Nah, oke, 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 oke. Oke. cuman sorry gini. Jadi kan untuk menghasilkan dari fase 1 sampai 3 sampai akhirnya di ACC Hmm. sama apa badan WHO. badan tertentu yaitu kayak misalnya FDA atau BPOM Oh, kalau di FDA. Indonesia Hmm. sampai akhirnya bisa Bukan diedarkan ke WHO ya, masyarakat. Dit ya? Bukan FDA sama W, BPOM. enggak, Mas, sorry. Ketika jadi untuk peredaran Untuk penggunaan ACC vaksin itu, ya, untuk ya peredaran itu untuk tidak ada campur kelayakan tangannya WHO ya? suatu obat itu ada Food Hmm. and Drug Association. Jadi kalau di Amerika itu Ya, namanya kalau di FDA. Indonesia BPOM kan? Nah, ya BPOM. Jadi kalau misalnya itu sudah layak untuk udah benar atau layak diedarkan, baru nanti WHO secara mensahkan untuk dilakukan untuk menggunakan preventif atau treatment suatu kondisi Oh, oke. tertentu gitu. Jadi kalau BPOM, sorry, kalau misal, jadi ada, sorry, kalau misalnya BPOM sudah keluarin bahwa, oke, ini silakan beredar, sudah layak untuk diedarkan, sudah safe, WHO tinggal mengesahkan aja, tidak dalam konteks, wah, saya tidak suka, saya tidak menolak penggunaan Sinovac, nggak gitu ya? Ya kurang lebihnya sih seperti itu sih. Cuman yang Oke, jadi masalah ini kan ini kondisinya itu kan statusnya masih fase 3. Terus sudah iya, diberikan iya, kepada iya. masyarakat luas. Hmm. Nah, kan begitu kan yang jadi masalah. Iya, iya, Jadi iya, iya, sebetulnya iya. memang kalau ada suatu kondisi-kondisi khusus kayak misalnya sekarang lagi pandemi, ada namanya Hmm. istilahnya itu status EUA atau Emergency Use Authorization Ya, atau izin penggunaan pada fase ya. darurat. Hmm. Syaratnya apa? Syaratnya adalah pada penelitian awal daripada fase Hmm. 3 Hmm. itu vaksin ini dinyatakan untuk layak dan efektif, Oke. aman dan efektif. Karena itu karena itu dinyatakan bahwa ini vaksin layak beredar meskipun fase 3 belum selesai. Begono sih. Oke. Iya. Oke. Terus Terus? ya. Terus karena kalau dulu kan mulai dari tahap fase 1 sampai terakhir ini Hmm. sebelum layak edar itu butuh waktu lama. Hmm. Ya itu kan membutuhkan waktu toh. Sedangkan ini kan kayaknya Iya. kayak diakselerasi Cepat loh, ya. kayak dipercepat. Iya, Nah, percepatan. padahal kan banyak penyakit-penyakit tertentu yang ternyata buktinya penyakitnya aja belum ada vaksinnya. Kok COVID ini penyakit baru, relatif baru, tapi kok sudah muncul ini vaksin? Kan Nah, mencurigakan kamu ya nggak sih? kamu ini ngomong Jangan-jangan, konspirasi berarti sekarang nih. jangan-jangan nggak apa-apa nih. Konspirasi. Enggak, ternyata nggak seperti itu. Ternyata nggak seperti itu. Iya, iya. Kenapa? Hmm. Karena jadi per tahun 92 ada yang namanya Oke. accelerated approval. Jadi untuk mempercepat pengembangan obat karena ada penyakit yang urgent. Terus gimana Iya, ada caranya? kan. Hmm. 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 Terus gimana caranya?
Caranya, salah satu caranya adalah dengan jadi menggabungkan antara fase satu sama fase lainnya. Jadi kalau dulu Oke. itu fase satu dilakukan sendiri. Oke, Oke. selesai, fase 2 dilakukan sendiri, oke aman, 3 selesai gitu. Tapi Sekarang kalau sekarang digabungin. digabung. Jadi fase Oke, satu untuk sama mempercepat. 2 dilakukan bersamaan. Jadi sambil proses penelitian itu berjalan, analisa tetap dilakukan. Oke. Oke Iya, aman, fase percepatan itu satu, fase penting. 2 dilanjutin. Nah, terus Oke. syarat lainnya adalah karakter dari populasinya itu sama. Oke. Oke, Hmm. Dit. Kita ngomong masalah vaksin, kan tinggal nunggu. Sebenarnya kalau dari Indonesia, dari sisi Indonesia tinggal nunggu BPOM ya. Kalau BPOM mengeluarkan edar, makanya dia bisa langsung divaksin kan ini kan? Ya, maka Ya seperti itu dianggap ya, bahwa itu aman dan mempunyai aman. efektivitas pada tubuh manusia. Ya, jadi prinsipnya seperti itu. Jadi kalau BPOM kalau sudah keluar, berarti sudah dianggap bukan dianggap, berarti sudah teruji, sudah diuji, teruji di aman dan mempunyai tingkat efektivitas yang oke. Jadi percaya aja sebenarnya maksudnya sama orang-orang di BPOM bahwa ketika vaksin keluar itu sudah aman Bismillah. sebenarnya. Ya, bismillah, bismillah. Loh, tapi enggak, maksudnya dalam konsep kedaruratan kan ini kan. Kita kan bukan Iya, ngomong iya. yang normal, ini kan ngomong darurat kan dengan kondisi negara, tidak hanya negara Indonesia tapi kan semua negara di dunia kena ini. Korbannya Iya. banyak, korban jiwanya juga sudah ada gitu loh. Nah, artinya Hmm. kan dan berpengaruh terhadap ekonomi. Jadi semua ngefek lah jadi makanya kenapa ini jadi butuh percepatan karena semua kena ekses dari virus ini. Pertanyaan yang selanjutnya di masalah vaksin, ya mungkin nanti konsepnya hampir sama dengan konsep konsep vaksin-vaksin pada umumnya kan, masalah prosesnya dan masalah penggunaannya. Jadi dia akan merangsang antibodi. Cuma pertanyaannya, ketika nanti yang sudah kan ini udah banyak yang terpapar sama COVID, apakah mereka masih perlu divaksin, Dit? Kan mereka sudah Em, punya antibodi. jadi gini, Bar, kalau misalnya dalam Hmm, konteks saat ini ya, di mana ya, pada saat ini adalah masih dalam fase 3. ya, Kalau dalam tahap konteks fase 3, sempat itu kan kalau nggak salah hmm, sempat ada eh, data atau apa ya, informasi di media bahwa hmm, yang berhak mendapatkan vaksin adalah yang sebelumnya belum pernah terpapar terpapar. COVID. Hmm, Kenapa? Karena ya kalau ini asumsi ya, asumsi karena hmm, pada saat ini adalah dalam tahap fase 3, jadi masih dalam ya, tahap penelitian. oke, Itu satu. Terus habis itu yang kedua, hmm, asumsinya bahwa orang yang sebelumnya sudah pernah terpapar, harusnya sudah ada antibodinya. dia masih mempunyai antibodi. Masalahnya adalah Hmm, nanti pada saat fase 3 berakhir, dia sudah siap hmm, untuk dilakukan pengedaran secara luas. Mungkin kasusnya hmm. beda lagi. Kenapa? Karena pada kenyataannya orang yang dulunya sudah pernah terpapar infeksi itu nggak Hmm, menutup kemungkinan dalam rentang waktu tertentu reinfeksi. itu terkena lagi, ya, ada Ya, reinfeksi. reinfeksi. Kenapa kok bisa Jadi terjadi reinfeksi? hmm, hmm, Kenapa kok bisa terjadi reinfeksi padahal dia sudah punya kekebalan? Bisa jadi ya, kekebalan yang pada saat itu nggak cukup kuat untuk melawan infeksi yang baru, satu. Terus habis itu yang hmm, kedua, bisa jadi infeksi antibodi yang kamu punya sudah nggak ada, udah hilang. Jadi beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa ternyata antibodi di manusia terkait COVID ini hanya bertahan sekitar 3 sampai 6 bulanan. oh ya, kalau cacar gimana, Andit? Kalau misalnya cacar itu atau polio misalnya. Ada konteks sama ada satu lagi konteks lain. Sama mutasi. Oh, oke, Ya, itu beberapa oke. faktor yang membuat ternyata terjadi reinfeksi. Terus habis itu apakah nanti pada saat vaksin ini sudah disahkan perlu vaksin lagi atau enggak, ya jawabannya ya masih butuh. Tapi untuk dalam fase-fase ini ya, pada fase 3 Fase-fase ini, dalam hmm, tahap penelitian ini untuk saat ini mungkin belum ya. Yang saya pahami sih ya, seperti itu. ya, maksudnya yang terpapar ya sudah diasumsikan mereka masih punya antibodi dan dari hasil penelitian kan masih bertahan 3 Ya sampai enam biar nggak rancu bulan. nanti. Biar Iya, nanti nggak rancu jadi nanti dari biar hasil penelitiannya. oke, sebentar nih maksudnya kamu oke ini kan kamu fase 3 ya, bukan bukan Iya, iya. ketika sorry.
ketika sudah dikeluarkan, ya berarti harusnya sudah kita asumsikan bahwa BPOM mengeluarkan surat vaksinnya. Bukan dalam konteks fase 3 lah. Asumsikan itu sudah selesai, fase 3 sudah lewat dan BPOM sudah mengeluarkan izin edarnya. Pertanyaannya adalah Ya, apakah betul. masih kita Ya, perlu betul. divaksin? Perlu. Tetap butuh. Betul betul. Oh, Mas, tadi itu pertanyaannya apakah jadi beda dengan vaksin? Kalau kita kan polio, vaksin apa sih yang anak-anak yang kita sering Ya, anak-anak macam-macam kita itu kan. sering vaksin macam-macam itu kan di dewasa kan kita nggak divaksin lagi karena di waktu kecil udah kok udah dapat vaksin ini berarti sudah aman. Nggak seperti itu ya Ya, jadi konsepnya ya. enggak, jadi karena itu yang namanya antibodi, jadi tubuh itu mempunyai yang Hmm. namanya memori dari imunitas. Ya, Tiap satu penyakit sama penyakit lainnya itu berbeda. Ada yang dulunya itu oke. pernah imunisasi, tapi waktu dewasa perlu divaksin lagi, kayak Masih misalnya kena. hepatitis. Ya. Contohnya hepatitis. Terus habis itu ada juga yang Hmm. bisa bertahan lama dalam kurun rentang waktu Hmm. tertentu. Hmm. Terus habis itu, dan itu juga dipengaruhi sama tingkat apa namanya, apa ya, tingkat mutasi dari virus tersebut, contohnya Ya. cacar. Jadi kalau misalnya kamu dulu pernah Hmm. divaksin cacar atau pernah terkena penyakit cacar, maka kamu Hmm. nggak akan terkena penyakit cacar lagi, atau andaikan muncul manifestasinya Hmm. pasti beda. Mungkin kamu cuma Hmm. sekedar linu-linu atau jadi Ya. herpes Hmm. karena anunya sama, karena apa, virusnya sama. Iya. Hmm. Gitu. Oke. Jadi gitu. Eh, Jadi jadi untuk konteks memperingan vaksin ya. sendiri, jadi Hmm. untuk konteks vaksin sendiri itu sebenarnya kita ya masih dalam tahap melihat ya, wait and see ya. Jadi Iya, kita wait and nggak see bisa kan. ngomong ini sekarang seperti ini, bisa jadi beberapa waktu kemudian pengetahuan kita berubah berkaitan dengan ada penelitian terbaru dan mungkin konsepnya beda lagi. Jadi untuk saat Oke. ini sih, kalau misalnya vaksin itu sudah disahkan pun, meskipun dulu sudah pernah terkena COVID, dengan melihat bahwa ternyata variannya itu bisa jadi bermutasi, ya jadi ya perlu sih, masih Tetap perlu. divaksin ya. Itu akhirnya tidak membedakan lagi nanti mana yang terpapar. Yang terpapar pun masih bisa reinfeksi, makanya tetap harus divaksin. Yang belum terpapar ya harus divaksin supaya kalaupun nanti terpapar tidak dalam kondisi yang berat, tapi yang setidaknya yang ringan gitu karena antibodinya sudah terbentuk. Karena aku pernah nyoba sih, Dit. Aku pernah nyoba vaksin flu 6 bulan aku nggak kena flu, nggak pilek nggak apa. Pas bulan ke-7 baru pilek lagi. Vaksin flu ya, kayak jadi, gitu. kalau kita ngomongin soal pengembangan vaksin ya, vaksin itu kan variannya macam-macam dan itu juga ditentukan sama jenis virusnya sendiri. Kenapa kok? Maksudnya apakah nanti vaksin ini tuh, kalau misalnya ada pertanyaan ya, kalau misalnya kita ini sudah divaksin, apakah nanti sifat vaksinnya itu bakalan mirip kayak vaksin flu? Karena vaksin flu itu kalau di negara barat itu kan diberikan tiap tahun kan? Iya, tiap tahun dia diberikan. Nah, tiap tahun kamu bakalan diberikan flu. Apakah nanti untuk menghindari ini penyakit kamu bakalan nggak tahu tiap berapa waktu sekali kamu harus di-shot, disuntikan karena tingkat mutasinya. Sebenarnya ini sih masih dalam proses penelitian. Cuman memang ada penelitian yang menunjukkan, masih ada penelitian yang menunjukkan bahwa ada fase-fase. Jadi ada virus yang diisolasi ya. Terus habis itu diberikan kepada hewan ada hewan coba gitu ya, diberikan terus habis itu dia dipaparkan sama virus yang sudah bermutasi. Ternyata dia tuh masih bisa jadi antibodi yang terbentuk akibat vaksin tadi dari virus yang pertama yang belum bermutasi itu ternyata masih bisa mengidentifikasi. Jadi dia masih bisa mengenali. Jadi ada beberapa kemungkinan nih, mungkin mutasinya nggak segitu hebatnya sampai dia antibodi nggak mengenali lagi ya gitu. Contohnya itu kayak ini, jadi vaksin yang modelnya seperti itu, yang tipenya kayak gitu, itu vaksinnya AstraZeneca. Pfizer. Pfizer. Yang mana yang di barat itu sering ada berita kalau ada efek sampingnya kayak misalnya kolaps atau semacamnya kayak gitu. Nah, itu jenis vaksinnya itu yang seperti itu. Jadi
Dia bisa mengidentifikasi bahkan sampai dengan strain varian yang lain, meskipun sudah Oke. bermutasi. Eh, Sebenarnya pertanyaannya selanjutnya adalah apakah memang vaksin itu jadi suatu keharusan? Ini terlepas nanti ya, tapi kita tanya dulu. Apakah memang kita masih gini, aku ngambil opsi untuk aku nggak akan nambah vaksin, tapi aku ningkatin imun tubuh dengan olahraga, dengan makan makanan yang bergizi, udah nggak pakai vaksin-vaksinan lah gitu loh misalnya. Apakah bisa seperti itu nih? Jadi orang bisa memilih dalam konteks sekarang, misalnya dalam konteks COVID, apakah memang cukup dengan menggantungkan diri pada imun tubuh itu tidak cukup, atau memang harus bantuan vaksin? Gimana? Putus-putus. Oke, di kondisi yang sekarang, eh, apakah memang vaksin itu menjadi suatu keharusan? Misal bisa nggak sih, misalnya aku bilang aku nggak mau vaksin, aku akan menjaga badanku dengan baik, aku makan makanan yang bergizi, aku akan olahraga, aku akan berjemur setiap jam sekian sampai jam sekian. Artinya aku akan menjaga imun tubuh karena ya menggantungkan diri pada imun tubuh gitu. Jadi nggak perlu pakai vaksin. Bisa nggak sih? Memang kita hanya menggantungkan diri pada dengan Jawabanku kondisi sih, COVID oke ya. oke, paham paham. Hmm, ya, Dit. Wah, kayak udah panas tuh modemnya. Udah 1,5 jam guys, gak kerasa guys, 1,5 jam ngobrolin vaksin. Ya, tunggu sebentar, kita lagi nunggu, saya lagi nunggu nyambung lagi koneksinya karena muter-muter sepertinya. Sepertinya sudah panas. Tapi teman-teman kalau misalnya mau ada pertanyaan silakan disampaikan pertanyaannya. Tapi ini sudah 1,5 jam, kita terlalu lama nih, sejam nih harusnya. Tapi karena kasihkan ngobrol jadi ya putus dong dia. Jadi teman-teman tadi kita lagi membahas tentang vaksinasi. Jadi tadi di awal, jadi kalau teman-teman yang masih ketinggalan di segmen awal tadi kita bahas masalah hampir kita 45 menit ngebahas masalah testing mulai dari rapid test, swab antigen yang terbaru dan swab PCR bedanya apa dan kenapa sih swab PCR bisa beda? Tadi disampaikan bahwa swab PCR itu bisa beda karena variannya banyak. Salah satunya adalah masalah sensitivitas alat dan yang kedua adalah masalah city value-nya yang ditetap cut off dari city value atau nilai city value yang menentukan apakah dia positif atau negatif. Ya, saya tunggu Mas Andi dulu untuk saya lanjutkan lagi. Jadi bisa karena alatnya tidak standar dan karena masing-masing instansi punya kebijakan yang berbeda, jadi seringkali ada hasil swab yang berbeda juga dalam rentan waktu yang dekat. Misalnya tadi ada pertanyaan dari Mbak Winda, misalnya eh, kenapa teman saya yang sehari swab positif tapi di tempat lain keesokan harinya bilang negatif. Jadi ada banyak faktor. Salah satunya adalah apa sih perbedaan standar angka city value yang menyatakan bahwa dia positif atau negatif. Kan kalau misalnya teman-teman swab itu ada city value-nya ya, ada 35, 20, 26, ada 30 yang ada di pojok kanan tuh biasanya atau hasilnya setelah positif ada city value-nya. Nah, itu biasanya ada angka masing-masing lab itu punya punya apa sih penentu. Dan masalahnya adalah berbeda. Jadi bisa jadi di lab satu misalnya dia ngomongnya ketika ngomong 35 ke bawah atau cut off-nya 35, maka 35 ke bawah 40 misalnya 40 ke bawah dianggap sebagai negatif. Sedangkan 40 ke bawah positif, 40 ke atas negatif. Tapi ada beberapa lab yang bilang ketika 35 angka 35 city value-nya 35 ke bawah itu negatif, positif, 35 ke bawah positif. Negatif. Artinya bisa jadi seperti itu. Ketika angkanya 37, city value-nya kita 37 misalnya di lab satu kita bisa dianggap sebagai positif, di lab kedua kita dianggap negatif karena city value-nya berbeda-beda. Jadi kalau mau lihat, nanti lihat perbandingannya sebenarnya ditanyakan. Biasanya ada rujukannya, angkanya berapa cut off-nya untuk menentukan negatif dan positif. Karena masing-masing berbeda. Ini yang jadi masalah di Indonesia. Termasuk juga standarisasi alatnya yang berbeda-beda. Yang efeknya adalah tingkat sensitivitas yang berbeda. Tadi disampaikan bahwa even swab PCR sendiri ada beberapa alat yang tingkat sensitivitasnya cuma 70%. Artinya masih ada range waktu 30%, range kesalahan, 30%. Tadi juga disampaikan bahwa
Oh, Andi sudah gabung, saya invite lagi. Tadi juga disampaikan bahwa rapid test sebagian ditinggalkan sebagai alat screening, tapi nanti rapid test digunakan untuk di belakang gitu. Gimana? Kuota habis? Hah? Kuota habis? Gimana gimana? Modemnya kepanasan? Oh, Modemnya aku pikir panas? karena udah ini ya. Aku pikir karena udah lebih dari 1 jam ya. Enggak. Enggak. Tapi kita mau selesai sih tadi. Jadi mau nutupnya adalah eh, bisakah kita menggantungkan diri pada imun tubuh tanpa vaksin? Oh ya, itu pertanyaan yang belum dijawab ya. Ya, pertanyaan terakhir. Jadi gini, Bar, kalau misalnya kita ngelihat ini ya, ngelihat tadi perjalanan penyakitnya ya. Jadi Hmm, eh, pada akhirnya kan ujung-ujungnya adalah seberapa cepat sih tubuhmu itu merespon terhadap oke. penyakit. Ya, itu satu. Ya, Terus habis itu ya, eh, sampai akhirnya eh, sampai berapa lama akhirnya antibodi itu terbentuk. ya, Ya, karena antibodi itu adalah suatu senjata kita yang spesifik untuk mengatasi penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Dia itu spesifik ya, banget. ya, Ya. Jadi antara misalnya kamu sudah punya kekebalan terhadap penyakit A, itu nggak akan berguna untuk penyakit yang lain kayak gitu. ya, Jadi kalau ya. misalnya kamu rely on satu Imun tubuh. modalitas Hmm, imun tubuh, jadi pertanyaannya ya bisa tapi nggak ada jaminan bahwa kalau misalnya kamu kena oke. COVID, kamu bakalan kebal Ya, gitu sih. ya, Nah, ya, karena ya, ya, ya itu tadi yang menyebabkan kenapa kamu bisa apa jatuh dalam kondisi tubuh yang lebih parah itu satu seberapa cepat respon awal dari tubuhmu iya. untuk melawan ini infeksi satu, Oke. terus yang kedua kita nggak tahu seberapa banyak virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Misalnya nih Iya. ada orang yang lagi infeksiusnya, kamu ngomong sama dia berdekatan, Hmm, ternyata yang masuk ke kamu banyak banget. Sama dengan hmm, beda sama orang yang mungkin ada orang lain terpapar pada saat fase infeksiusnya itu sudah mendekati akhir atau hmm, di hmm, awal-awal hmm, banget, jadi nggak terlalu hmm. banyak. Dia menularkan ke orang lain, tapi dalam kapasitas minimal, mungkin responnya akan berbeda. Gitu. Oke. Oke. Jadi tetap butuh ya. Harusnya sih begitu Tetap sih. butuh. Karena kita nggak tahu imun tubuh kita seperti apa kan. Rely on Iya, imun tubuh tapi kita kita nggak merasa tahu. sehat karena emang banyak kasus Iya. juga sih, kayak Iya. Iya. memang angka kematian atau tingkat severitas itu meningkat karena komorbid, karena Hmm, hmm, usia hmm, atau hmm. faktor-faktor lainnya. Iya. Tapi kamu nggak bisa menyingkirkan bahwa ada juga orang yang dewasa muda usia sehat ternyata jatuh Iya. dalam kondisi parah bahkan meninggal. Iya. Yang kejadian sekarang kan Gitu. seperti itu, Dit. Tiba-tiba dia lagi Hmm, hmm. sehat-sehat, terinfeksi Dia merasa virus, terpapar seolah-olah COVID, sehat. Kadang ngeblak. hmm, Dia tiba-tiba merasa ngeblak, sehat, tiba-tiba tapi kok gitu. kena, ya, aku merasa baik-baik saja, tapi kok, maksudnya kayak aku nggak punya komorbid, aku sehat, Hmm, tapi hmm. begitu kena COVID, aku jatuh dalam kondisi tubuh yang parah banget. Iya, Ada iya, iya, soalnya, itu memang, ada yang seperti ya, itu. aku, ya, ada beberapa kasus aku sering mendapatkan kondisi seperti itu. Maksudnya ada Hmm, teman-teman tenaga medis sendiri yang sempat kita rawat, dan dia dewasa hmm, muda, dia sehat, hmm, hmm, tapi ternyata, ya, jatuh juga dalam kondisi yang parah. Dan hmm, sampai sekarang sih hmm, alhamdulillah hmm, sudah sembuh, cuman ada yang namanya post covid syndrome. Jadi dia sudah nggak ada di dalam tubuhnya, dia sudah nggak ada, sudah negatif, hmm, di swab hmm, beberapa kali sudah negatif, tapi hmm. dia masih menimbulkan gejala. Ya karena itu ya apa ya, ada remodeling dari anatomi badannya dia sehingga akhirnya fungsi-fungsi tubuhnya pada saat inflamasi itu masih Wow. terganggu sampai sekarang. Jadi Oke, oke. jujur aja sih bersyukur sih bagi orang-orang yang pernah kena nggak timbul gejala atau timbul gejala hanya ringan aja. Itu Iya, bersyukur iya. banget itu. Iya, jadi bersyukurlah ya bagi teman-teman yang ya bagi yang masih sehat bersyukur alhamdulillah tapi tetap dijaga, Hmm. yang sudah pernah terinfeksi atau yang sekarang lagi fase ringan bersyukur karena ternyata ya kita beruntung ya, maksudnya posisinya Beruntung beruntung banget. karena ketika sudah masuk sedang ke berat itu sudah parah banget ya, Hmm. bisa parah banget ya.
Oke, Dit. Jadi tetap butuh prinsipnya, intinya tetap butuh. Dan mudah-mudahan kalaupun nanti ada vaksin, pertama vaksinnya tingkat efektivitasnya baik, kedua gratis dong. Masa tetap harus bayar? Aneh dah. Itu seru bayar. Kalau nggak bayar, kalau misalnya nggak kuat bayar, nggak mau vaksin, didenda katanya. Ada beberapa daerah buat buat aturan kalau nggak mau divaksin baik. Ya apa? Kalau nggak mau vaksin kena denda, aneh. Tapi kalau itu suruh bayar. Tapi mudah-mudahan semuanya gratis karena Pak Presiden bilang Ya, katanya niatnya sih sampai gratis saat sih, ini katanya adalah sih. gratis. Ya, Ya harusnya harapannya, gratis lah. Lebih baik gratis ya, dong. Harusnya juga swab. hmm, Dan saya sih sebenarnya pingnya swab itu juga gratis sebenarnya. Swab antigen atau swab itu gratis harusnya. Karena itu untuk ngecek kan. Kalau bayar, siapa yang mau bayar 900.000 misalnya sekali cek dan belum tentu negatif kan, sekali cek bisa jadi positif. curhat, curhat. Udah bayar 100.000 untuk nentuin aku positif. Kalau positif hamil sih nggak apa-apa. Benar. Positifnya COVID beda dong. Cuman Tapi itu ya, terima sekali kasih lagi banyak kalau Andit. ya, Gimana? apa Gimana namanya, gimana? pesan-pesan terakhir itu, andai kan nanti vaksin itu Hmm, sudah keluar, itu bukan hmm. berarti kita Ya, nggak tetap menjalankan ini ya, apa oh namanya, ya, ya, eh, ya, cuci tangan, terus habis itu nggak bisa ya, tergantikan. ya, Sampai dianggap bahwa kita sudah bebas dari masa pandemi ini. Cuci ya, tangan, masker, ya, ya, jaga jarak, itu modalitas yang mungkin remeh ya, tapi pada ya, kenyataannya pada wabah-wabah terdahulu itu relatif efektif. Gitu ya, sih. benar, benar. Jadi vaksin itu bukan obat, vaksin itu hanya untuk Pencegahan. Dia pencegahan mencegah ya. Jadi agar namanya iya, mencegah, benar. Karena yang diajar kita kan juga seperti itu tuh masih SD kan. Vaksin itu bukan membuat kita jadi anti, tidak, tapi kalaupun misalnya keserang tapi tidak parah-parah banget lah karena antibodi kita sudah mengenal. Jadi nggak, kalaupun misalnya parah, maksudnya virusnya banyak, setidaknya antibodi kenal. Kalaupun misalnya sakit, ya nggak terlalu parah, nggak sampai parah-parah banget. Jadi itu fungsi dari vaksin dan mudah-mudahan nanti BPOM menjalankan tugasnya dengan baik. Benar-benar yang hmm, memang vaksin yang nanti diedarkan adalah vaksin yang sudah tingkat efikasinya ya. efikasi. Ya, jadi kalau misalnya efikasi, Efika, ya efikasi lah, efektivitas, iya, efektif. iya, maksudnya tingkat 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 apa sih tingkat efektivitasannya bisa berjalan bagus dan juga pasti gratis. Ini ada si Bayu juga nih ya, Satria Wira ya. Ada si Bayu, Dit, Hah? temen lu. Bayu siapa? Oh ya, tak serius. Waduh, Iya minder. Bayu, dokter Unar iki. Tapi Iya, sekarang dia dia di sekarang di Taiwan. Taiwan. Nah, dia di Iya Taiwan. gaya bye. Iya dia sekarang di Taiwan dia jadi EFSA. Jadi anggota EFSA. EFSA. Iya. Oke, Andit itu aja. Udah gak kerasa kan? Seperti aku bilang gak kerasa 1,5 jam loh kita ngobrol. Iya. 1,5 jam lebih loh sampai modemu panas. Tapi terima kasih teman-teman yang sudah ikut join sama kita, udah ngobrol. Ada yang ngasih tadi pertanyaan, beberapa pertanyaan sudah dijawab. Mudah-mudahan masih didengar. Tapi yang pasti untuk yang testing, sebisa mungkin usahakan sebenarnya kalau memang tidak mampu bayar testing, Idealnya, ya isolasi mandiri idealnya sih saja. pakai. Kalau memang mau ya swab antigen. Kalau memang misalnya mampu bisa ya swab PCR. Tapi yang pasti isolasi mandiri itu yang penting karena ya itu memang cara untuk memutus penyebaran ya. Benar ya? Benar ya, Dit ya? Siap. Dit, benar nggak ini? Benar. Jangan. Ya, siap. Itu memutus. ACC. Iya. Jadi untuk memutus penyebaran, rantai penyebaran, jadi isolasi mandiri. Mau misalnya kita pun kontak erat itu juga harus langsung isolasi mandiri. Jadi nggak perlu nunggu hasil swabnya keluar dulu karena kalau misalnya kita bergantung hasil swab kadang-kadang kan keluarnya 3 hari. Kita 3 hari kan bisa atau 2 hari sekarang lah misalnya. Paling cepat Kamu sehari nggak itu tahu pun kamu mahal ada di banget. fase mana. Nah, kita tidak tahu ada di fase mana, apakah kita di fase infeksius atau di fase apa. Lalu masalah vaksinasi, ya prinsipnya sebenarnya vaksin itu penting. Nah, mudah-mudahan vaksin yang sedang dibuat sekarang adalah vaksin yang baik, yang efektif, dan juga yang pasti gratis sehingga bisa segera Kamu menyelesaikan dari tadi kamu pandemi mengharap inilah. gratis terus sih. Loh, iya dong, itu yang penting kan? Benar-benar. Iya, Iya benar. dong, benar Iya. dong. Kalau nggak Iya. bukan Biar karena biar kan jangkauannya luas, gratis harusnya.
Iyalah, kalau misalnya kita cuma Benar, yang setuju. misalnya yang mampu, yang bisa bayar, yang bisa divaksin aja yang bisa bayar, lah terus yang lain gimana? Kan tetap aja mereka bisa terinfeksi. Ya, Kita ya percuma kan, benar-benar. jadi tidak dapat gitunya. Jadi kenapa harus gratis supaya ya bisa semuanya dapat, semuanya bisa bisa. Saling kan herd immunity kan gitu, Dit. Herd immunity semakin Hmm. banyak yang imunitas berarti setidaknya Ya. kita bisa terjaga juga gitu. Terima kasih banyak nih ya. Maaf ini sudah mengganggu waktunya sampai 1 jam 39 detik 28 detik 39 menit 30 detik. Buset. 1,5 jam ya, wow. 1,5 jam Ya, kita padahal ngomongnya baru 1 jam aja ya. Tapi namanya ngomong kan namanya gibah ya. Gibah kan ada hmm. aja yang diobrolin. Gibah mah nggak kerasa emang. Tiba-tiba 1,5 jam aja. Ya biasanya Thank you so much. dua topik ini dibahas masing-masing 1 jam loh. Iya, Hebat kita ini. jadi banyak. Ini siapa nih? Aivo. Aivo. Halo Mbak Aivo. Oh, Mbak Aivo. Ya, ini dokter optin paling ngehits nih. dokter siapa? Ini dokter kandungan ngehits di Waduh, bisa dong Tulungagung dia. nanti di mana? Di Bondowoso juga? Oh enggak, di Di mana Tulungagung, di Mbak? Tulungagung. Oh, di Tulungagung. Wah, Ya, bisa hati-hati bisa Mbak. bisa. Bisa konsultasi Itu gratis ya. artis artis lokal itu artis lokal. Oh, artis lokal. Oke. Ya, nanti kalau misalnya teman-teman yang ketinggalan apa saja Hmm. yang kita diskusikan, silakan nanti lihat di IGTV Akbar.Hisnu atau nanti di YouTube Akbar Hisnu M. Jadi silakan nanti dilihat. Serius ada YouTube nih. Oh iya dong, kita kasih YouTube lah, biar Ya. enak nontonnya, nggak ini. Iya ya Mbak, Tulungagung sudah dijelaskan. Iya loh, tetap dia. Kan artis lokal, pingin ngomong Tulungagung mas. Aku dokter paling ternama di Tulungagung, dokter kandungan paling ternama di Tulungagung. Andi, thank you banget sudah berbagi informasi Oke, nih, sama-sama banyak Bang. banget Semoga bisa memberikan informasinya. Nanti pencerahan. kalau misalnya kita mau ngajak kamu gibah lagi untuk tema yang lain boleh ya, atau mungkin tema yang sama mungkin dengan perkembangan yang lainnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi kalau ada perkembangan-perkembangan Ya, masalah insya COVID. Allah. Oke, thank you. Thank you so much, terima kasih Oke, banyak. Terima kasih teman-teman juga yang sudah ngikutin live-nya. Kalau ada pertanyaan atau ada masukan atau ada mau tema-tema yang mau dibahas lainnya, silakan taruh di kolom komentar. Kalau misalnya pengen ngikutin apa sih jadwal gibah lainnya, silakan follow di IG Akbar.Hisnu atau Facebook Akbar Hisnu M. Jadi nanti akan ada banyak tema-tema. Besok kita akan ketemu lagi gibah, gibah lagi, tapi jauh dari COVID. Kita mau menghindari dari COVID, tapi kita ngomong masalah peta rencana tata ruang. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu apa sih peta rencana tata ruang, bagaimana kita tahu apakah daerah kita atau rumah kita itu masuk di kawasan yang mana, kawasan apakah kawasan pabrik atau kawasan bencana, jangan-jangan nanti besok kita lihat ya, kita dengerin bersama. Thank you Nid sekali lagi. oke, Sehat-sehat, makasih sehat-sehat Bang. semua buat Sama-sama. teman-teman juga Amin. sehat-sehat. Ya, Terima sehat-sehat semua kasih. juga buat keluarga. Ya, terima kasih Iya, Andit. iya, iya. Salam juga buat istri dan anakmu. Apa coba? Salam buat keluargamu. Semoga kamu sehat-sehat di sana. Semoga kita semua terbebas dari segera selesai lah pandemi Amin. COVID-19 ini. Oke. Amin. Terima kasih, Indit. Dadah. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.